dicatat ya. Pertama, mengapa Yesus dikatakan Tuhan? Yang kedua, mengapa Bible dikatakan kitab suci? Yang ketiga, mengapa Kristen dikatakan agama kasih? Yang keempat, kenapa Kak Santi tidak menjadi Islam? Itu pertanyaan saya yang jadi PR. Ya. Masya Dan Allah, itu saya yang mau terakhir kita doa kita continue ya. semua nih para netizen tuh. Itu continue ya Kak, insya Allah. Nama saya ada di dalam itu suatu kehormatan menjadi bahan pembicaraan. Ya, empat itu. Semoga Allah izinkan empat ini kita bahas tuntas seminggu ini ya. Karena saya ingin kita satu persatu. Ada empat. Saya meminta yang pertama dulu, kenapa Yesus dijadikan Tuhan. Dan besok kita bahas kenapa Bible dikatakan suci. Yang ketiga, kenapa Kristen dikatakan ajaran kasih, agama kasih. Yang terakhir, kenapa Kak Santi tidak jadi Islam. Saya berharap ini empat ini kita bahas tuntas, insya Allah ya. Izin ya, mudah-mudahan kita ada waktu. Pak, sebentar ya, sedikit aja. Oke. Saya sebenarnya sudah lama ya. Bang Loding ini adalah sahabat saya. Orang yang... Assalamualaikum, saya bukan ustazah, namun sebagai perempuan wajib belajar agama, melalui kisah hidup orang lain, kesaksian mualaf dan murtadin, ataupun diskusi lintas agama yang semakin ramai di sosial media. Oleh karena itu, marilah bergabung dengan saya untuk menilai dan juga memberi komentar dengan perkataan yang baik dan benar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, subscribe dulu dan mari kita berteman. Selamat datang di channel saya bukan Ustazah. Di sini kami mengutip sebuah diskusi agama dari media TikTok dengan memilih yang paling terbaik dan mempersingkat waktu durasi nonton kalian di live mereka yang sangat panjang serta membuang diskusi yang tidak bermanfaat bagi kita semua dengan tujuan untuk kita komentari bersama sebagai edukasi bagi saya, kalian dan orang-orang di luar agama semitik. Bagi kalian yang baru datang di channel ini, apapun agamanya, tekan subscribe dan mari kita berteman. Mungkin Bunda Rifa tahu saya komalnya Bang Loding ini dan juga dengan kecerdasan Bang Loding menguasai Alkitab, kitab Kristen itu menjadi trigger buat saya untuk mau belajar lagi kitab suci saya. Jadi ada hal positif yang saya ambil dari sini karena dari luar sana tidak ada yang bisa memicu saya menjadi sebuah alasan untuk mau belajar gitu ya, karena kita mungkin juga sebagian ya umat Kristen. Jadi di sini teman-teman Kristen, bukan berarti saya juga menghujat, tapi lebih bagus kita mau terbuka untuk memperbaiki apa yang masih kurang gitu. Jadi mungkin kita beribadah ini dibuat terlalu enak, terlalu nyaman, tidak perlu belajar banyak-banyak, yang penting ibadahnya rajin, perpuluhannya rajin, itu pasti diberkati. Itu yang membuat kita mungkin jadi terlena, tidak mau belajar. Makanya tadi, hal yang mendasar saja, mengapa Yesus pantas disebut Tuhan, ternyata masih sulit untuk dijawab. Ini kan tamparan buat umat Kristen gitu kan. Kenapa yang hal mendasar itu aja tidak bisa dijawab gitu. Saya mengatakan saya belajar Uni, karena komal ini semalam saya hasil nulis tangan. Jadi kalau nulis tangan itu ada yang melekat di otak saya. Barakallah, berkah. Mudah-mudahan jadi asbab. Ya, jadi buat teman-teman Kristen ya jangan salah paham karena memang banyak bukan banyak lah ya, sebagian umat Kristen memang masuk ke DM saya dengan ancaman, hujatan. Tapi saya nggak mau baca banyak-banyak, nanti saya juga orangnya juga lemah. Maksudnya mereka menganggap saya sedang memperburukkan umat saya. Jadi saya bilang sama teman-teman di situ, siapa sebenarnya yang mempermalukan umat Kristen? Saya atau kita umat Kristen yang selalu bertengkar di komal-komal agama seperti ini? Siapa sebenarnya yang sedang mempermalukan agama kita? Itu menjadi pertanyaan yang nggak harus dijawab, ya. Itu nggak harus dijawab, itu pertanyaan retorika aja. Karena kalian juga tahu kok jawabannya. Nah, tapi saya di sini mau mewakili kaum saya, golongan saya. Ya, jadikan ini kita dengan keterbukaan, mau mengakui kita untuk belajar lagi. Jadikan komal-komal dari umat muslim itu menjadi trigger untuk kita mau belajar lagi. Saya percaya kita semuanya belum banyak yang paham. Kita hanya pura-pura paham. Dan mereka senang kalau saya menghujat agama lain dan mereka hanya jadi penonton. Dan saya tidak akan mau untuk itu. Tidak akan mau. Gitu. Dan ini saya ternyata ada yang saya catat Uni, makanya saya memberanikan diri untuk mau menjawab walaupun mungkin belum tentu benar bagi Uni. Jadi saya ada ambil yang ini, Yesus. Mengapa Yesus pantas disebut Tuhan? Adalah karena dia yang punya kuasa akan hidup dan mati.
Itu yang saya pelajari setelah membaca beberapa perikop Uni. Nanti bisa dibantah juga. Nah, kenapa dibilang dia punya kuasa akan hidup dan mati? Ketika dia menyerahkan dirinya di kayu salib, ini bukan karena dia pengaruh karena diambil iblis atau atas kemauan Bapa. Ini atas kemauan dirinya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Acuannya apa? Saya ambil Uni dari Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Saya bacakan ya Uni ya. Nah, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku yang memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saya nggak mau panjang-panjang karena saya juga masih belajar. Mungkin ini bisa menjadi jawaban juga atas pertanyaan yang luar biasa dari Uni tentang mengapa dia pantas disebut Tuhan, bukan sekedar dia menyembuhkan sakit gitu. Terima kasih Uni. Oke. Pertama apresiasi dulu dong buat Kak Santi. Beliau berani Makasih menjawab. banyak, Luar makasih biasa, banyak. keren. Ya, Terima kasih banyak sudah menanggapi. Dan jarang-jarang saudara Kristen itu menanggapi sesuai pertanyaan. Ya. Yang saya tangkap adalah Kak Santi membuat sebuah klasifikasi keilahian Yesus sehingga dia layak dikatakan ilahi dikarenakan dia berkuasa atas hidup hidup. dan mati. Hidup orang lain atau hidupnya sendiri, Kak? Saya konfirmasi, apa hidup ke seluruh makhluk? Hidupnya sendiri atau hidup seluruh makhluk? Saya mau kasih sebuah narasi dulu. Kita baca dulu beberapa ayat dalam kitab Kakak. Sebetulnya yang mengaku-ngaku berkuasa itu bukan cuma Yesus. Ya, iblis juga mengaku penguasa, Kak. Kalau penguasa itu kan artinya berkuasa. Nah, di Yohanes pasal 31. Sekarang penguasa dunia ini akan diusir keluar. Penguasa dunia. Yohanes pasal 30, penguasa dunia ini akan datang. Ya, Yohanes pasal 11, karena penguasa dunia telah dihukum. Dan bahkan iblis mengaku, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Lukas pasal 5 nomor 7. Kalau sekedar pengakuanku berkuasa, iblis juga berkuasa. Sekedar pengakuan ya. Kayak Kak Santi nih, kalau cuma sekedar ngaku saya adalah CEO, itu saya juga bisa melakukan itu, mengklaim. Tapi mari kita buktikan, Kak, benar gak Yesus ini berkuasa atas hidupnya dan hidup orang lain? Kita bahas nih. Pertama, saya bisa katakan dia tidak berkuasa atas hidupnya. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena dia berkata secara eksplisit kecuali dia berbohong atau ada spesifikasi. Tapi kita nggak menemukan itu dalam ayat yang berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kakak Santi tahu ayatnya itu? Itu eksplisit. Tidak ada spesifikasi. Kalau kecuali dia bilang gini, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri kecuali menguasai hidup dan mati orang lain. Nah, baru kita bisa bantah. Oh, berarti yang lain dia nggak bisa, tapi menghidupkan dan mematikan bisa. Itu pertama. Itu pengakuan Yesus. Nah, ada diksi yang membuat kakak itu terjebak. Apa kata Yesus? Aku berkuasa memberikan nyawaku dan mendapatkannya kembali. Betul? Ya. Kak Santi mohon maaf, Kak. Saya juga berkuasa, Kak, menyerahkan nyawa saya tinggal berdiri di rel kereta api, Kak. Kakak juga. Kakak kalau ingin menyerahkan nyawa kakak gampang, gak minum racun. Kakak berkuasa kok, tinggal ambil racun minum. Semua manusia berkuasa menyerahkan nyawanya. Tinggal bundir, Kak. Lalu diksi selanjutnya ini adalah dan berkuasa mengambilnya kembali. Loh, kalau dia berkuasa mengambilnya kembali, ngapain dia harus bertempur dengan maut, dengan iblis di alam maut 3 hari, Kak? Itu bukti dia gak berkuasa. Sekelas Tuhan harus bertengkar 3 hari, memperebutkan kehidupan untuk balik ke dunia 3 hari itu gak make sense, Kak. Ini Tuhan loh, Kak. Penguasa loh. Saya, Kak, kalau penguasa, Kak, saya tinggal jadi. Gak perlu saya harus berusaha sekeras itu, Kak, 3 hari 3 malam. Nah, dan dalam kitab kakak tertulis Yesus dibangkitkan Allah kalau kalian bacanya. Walau itu Pak, itu bacaan keliru, hiperkorek itu. Ya. Jadi saya membantah cara memahami aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan mendapatkan kembali. Maksudnya adalah dia menguasai hidup dan mati seseorang. Bukti bahwa dia sama sekali tidak menguasai hidup dan mati seseorang. Sebelum dia hadir, hidup dan mati sudah ada yang ngatur. Itu dulu, itu fakta. Artinya ketika dia bilang aku berkuasa menyerahkan nyawaku, paham gak kakak kalau kakak bisa lakukan itu sekarang juga? Kakak berkuasa gak untuk bundir? Berkuasa gak kakak untuk membunuh diri kakak? Berkuasa bunuh diri. Ya bundir sudah. ya, orang sini bilang bundir ya. Iya.
Kakak menyerahkan nyawa kakak gampang sekali. Kalau untuk menyerahkan nyawa kita itu gampang sekali. Kalau nggak cari rel kereta api, kalau nggak naik ke atas gedung, kalau nggak minum racun, sangat simpel sekali. Dan Ya, mendapatkan kembali kalau kita berkeyakinan juga itu kita akan dapatkan. Kenapa? Dalam orang berkeyakinan kita akan dihidupkan kembali oleh Dia. Makanya ditulis dalam kitab kakak, Yesus dibangkitkan Allah. Jadi ini kesalahpahaman saudara Kristen. Nggak apa-apa kalian salah paham karena itu doktrin kalian. Nah sekarang saya bantah lagi nih. Kalau hanya karena dia mengaku berkuasa dituhankan, maka harusnya orang Kristen itu jadi yang harus dituhankan itu adalah juga iblis. Itu satu. Nah, yang kedua, saya tanya sama kakak, Yesus itu berkuasa dari dirinya sendiri atau diberi kuasa, Kak? Silakan dijawab. Saya sudah dapat yang dari Yohanes 10 ini, dia berkuasa atas dirinya sendiri. Saya minta dalil kalau dia berkuasa dari dirinya sendiri, karena dalil bahwa dia diberi kuasa itu banyak. Pertama, dia mengaku aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, ya. Sekarang saya kasih dalil Yesus diberi kuasa. Nih ya. Izin ya, saya kasih ke kakak. Silakan kakak catat ayatnya. Karena nggak mungkin Yesus itu kontradiksi dengan dirinya sendiri. Matius pasal 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan kuasa. Ya, saya ulangi ya. Kakak, sama-sama kita ngerti bahasa Indonesia, nggak perlu kita tafsirkan repot ya. Nggak perlu kita mutar-mutar menafsirnya. Ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Matius pasal 28 nomor 18, Yohanes pasal ke-5 27, Yohanes 17 ayat 2. Saya juga percaya seluruh nabi itu diberi kuasa di surga dan di bumi, Bang. Ini orangnya percaya nih, Bang. Kenapa saya katakan begitu? Dalam Islam, seluruh nabi itu diberi kuasa memiliki kaum dan umatnya untuk menyelamatkan umatnya. Dan Nabi Muhammad SAW punya kuasa. Ketika kami nanti sudah wafat, beliau berkuasa mengeluarkan umatnya dari neraka untuk dibawa ke surga. Jadi memang betul Nabi itu continue kuasanya, bukan cuma di bumi. Kuasanya menyelamatkan itu bukan hanya di bumi, tapi Nabi Muhammad SAW punya kuasa di surga. Makanya ada dalil ayat. Oke, dalilnya ya. Saya akan tunjukkan hadis sahih ya. Bisa nggak diterima hadis atau tertulis seperti kitab gitu? Hadis itu, Bang, maaf ya. Hadis itu ada sumber kedua. Sumber kedua sama-sama wahyu, cuman modelnya beda. Yang satu adalah kalau Quran itu narasinya dari Allah, dikte dari Allah. Kalau hadis ini dari Nabi Muhammad berdasarkan pewahyuan. Ya. Saya tunjukkan lagi bahwa Rasulullah itu memiliki kuasa setelah kematian. Apa kuasanya? Menyelamatkan secara terang-terangan dengan syafaatnya, ya. Kalau Kiko boleh minta langsung di Al-Quran, ada nggak di kitab tertulis di mana gitu? Kalau katakanlah kalau kitab, kalau di sini Ada, sebentar. Saya kasihin dulu. Abang tahu arti Nabi Muhammad itu gelarnya apa? Rahmatan lil alamin, Bang. Alam, Bang. Bukan dunia, bukan bumi, Bang. Alam. Alam, dua alam. Abang ngerti dua alam nggak? Dua dimensi. Ntar ya. Ntar saya ambil ayatnya dulu, hadisnya dulu. Ini adalah hadis sahih. Lihat ya, ijma para ulama menyatakan ini sahih. Kualitasnya tinggi. Ini Sahih Bukhari nomor 6081. Ya, Imran bin Husain radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, ada sekelompok kaum yang keluar dari neraka karena syafaat Muhammad SAW. Lantas mereka masuk surga. Saya minta maaf ya, saya tidak merendahkan Yesus ya, maaf. Sama sekali saya tidak merendahkan Yesus. Dalam Bible saya tidak pernah mendengarkan Yesus bisa mengeluarkan manusia dari neraka. Maaf. Ya, saya tidak merendahkan, tapi saya tidak pernah menemukan teks tertulis Yeshua HaMashiach itu ada tertulis mengeluarkan manusia dari neraka. Kalau yang namanya penyelamat itu benar-benar menyelamatkan. Maksudnya di dunia para nabi itu menyelamatkan manusia untuk menunjukkan mana Tuhan yang benar, makanya dia berkuasa di dunia. Maka di surga dia berkuasa untuk apa? Menyelamatkan juga kembali. Inilah Rasulullah SAW. Tapi kalau Yesus, saya minta Kak Santi buka satu ayat. Ya, maaf Kak Santi, maaf Bang Kiko, Yesus bisa saya tunjukkan tidak berkuasa sama sekali. Maksudnya kuasanya terbatas di surga. Ya, saya tunjukkan nih. Ini bukti kalau Yesus itu terbatas kuasanya di surga sama seperti terbatas kuasanya di dunia. Matius pasal 20 nomor 23. Silakan Bang Kiko dan Kak Santi baca. Saya membuktikan kepada Anda berdua, jangankan menyelamatkan, untuk menentukan duduk di mana saja Yesus tak berhak di surga. Silakan dibaca. Sebentar, sebelum saya baca, tadi tertulis di mana bahwa Nabi baginda Rasul mampu menyelamatkan Hadis Sahih Bukhari. Ya, hadis Sahih nomor Bukhari. Tolong tulis Bu 6000. Santi. Saya nggak megang pulpen Bu Santi. Sahih Bukhari nomor 137. Sebenarnya banyak, bukan ini salah satu hadisnya aja. Ya. Kalau aku boleh masuk sedikit, ada nggak tertulis di Al-Quran langsung? Oke, di Al-Quran itu Nabi Muhammad dikatakan rahmat lil alamin.
Muhammad Sallallahu adalah rahmatan lil alamin. Alam bang, bukan dunia, bukan bumi bang, alam, Ya, alam, tertulis. dimensi. Oke, sebentar nih, saya kasih Biar datanya. kami baca nanti Unirifa ya. Ya silakan, tapi dibaca ya bantahan saya kalau Yesus itu punya kuasa di surga ya. Ya, Bahwa iya. saya menunjukkan, ya saya akan kasih dalilnya di Quran ya. Dan silakan dibaca Matius pasal 20 nomor 23. Kak Santi, kakak baca itu, kakak pelajari itu bukti kalau Yesus tidak punya terbatas kuasanya di surga. Kita belajar ya Bu Santi ya, supaya Bu Santi, Bu Rifa, Unirifa. Karena kita sama sekali buta. Ya nggak Kalau kita apa-apa. Orang yang mencari itu akan dapat. Orang yang mau membuka akan diisi. Yang tidak akan mempan ini orang yang menutup, orang yang menolak. Makanya gelarnya kafir atau kafaro. Bu Santi ini bisa jadi adalah orang yang sedang membuka diri. Dan itu hak Allah untuk memasukkan hidayah dan menanamkan hikmah. Itu hak Allah. Tugas kami hanya menyampaikan. Kami tidak berhak mengislamkan. Matius berapa tadi Unirifa? Ya. Tadi saya minta Pak Kiko, ini untuk bantahan ya kalau Yesus itu punya kuasa di surga. Ya, secara general dan keseluruhan. Ya, dalam Matius pasal ke-20. Mana tadi? 20, coba buka 23. Bentar. Ya. Nih 20 23. Silakan dibaca. Ini pembuktian saya kalau maaf ya, di dunia Yesus itu tidak berkuasa. Kenapa? Dia pernah berkuasa, tapi kuasa-kuasa seperti apa? Tidak keseluruhan. Kalau Nabi Muhammad dikatakan berkuasa di dunia, saya bisa tunjukkan buktinya. Beliau pernah menguasai umatnya menjadi khalifah tertinggi. Penguasa itu kan orang yang memang menguasai. Yesus nggak pernah, maaf, jadi RT Yesus nggak pernah. Ya, nggak pernah. Nabi Muhammad itu pernah menguasai, bahkan ajaran Nabi Muhammad menguasai bertahun-tahun, 1000 tahun di India, 800 tahun di Eropa. Dan Nabi Muhammad sendiri memang menjadi khalifah tertinggi, menguasai. Dia turun itu kerja tugasnya berhasil. Bukan berarti saya mengatakan Yesus itu gagal ya. Tapi kalau Berapa Yesus tahun di dikatakan India? Berapa di tahun India itu di India? Islam bukan Nabi Muhammadnya tapi ajarannya ya, Islam. Ajarannya. Peradaban Islam, Nabi Muhammadnya sudah wafat, peradabannya itu menguasai Hindia 1000 tahun, ya, Eropa 800 tahunan. Itu peradaban Islam. Nah, kalau kita bicara tentang Nabi Muhammad selama hidup, beliau itu diawali dari orang yang bukan khalifah menjadi khalifah dan menjadi pemimpin tertinggi. Dan itu terbukti, terjadi. Nah, tapi Yesus, saya tidak pernah mendengarkan Yesus itu memimpin suatu kaum yang banyak gitu. Bahkan 12 murid diantaranya aja berkhianat 2 diantaranya. Saya nggak bilang bahwa beliau gagal ya, tapi itu gambaran dari Bible sendiri yang tidak kami terima. Nah, jadi ketika Yesus dikatakan berkuasa di dunia itu sangat berlebihan. Karena secara fakta banyak sekali pernyataan-pernyataan bahwa Yesus itu tidak menguasai beberapa hal. Ya. Oke. Saya Sekarang di surga. Ketika Yesus dikatakan berkuasa di surga, saya membuktikan dalam Matius pasal 20 nomor 23. Dia ada sesuatu yang dia tidak berhak. Bayangkan, kalau memang dia adalah penguasa tunggal. Maaf ya, ini ada konsekuensi logis nih. Kalau dia penguasa tunggal, nggak mungkin dia tidak berhak. Tapi ternyata ada yang lebih berhak daripada dia, Bapa. Maka tidak absolut kuasanya di surga. Berarti ada yang lebih berkuasa daripada dia. Jangan bilang kalau itu adalah dia, Bapa adalah dia. Bahaya nanti. Bertentangan itu semua isinya nanti. Nah, jadi inilah, silakan Kak Santi baca dulu Matius 20 nomor 23, silakan. Itu ceritanya, konteksnya saya tahu persis. Itu tentang Salome. Salome ini nama salah satu murid Yesus, nama orang tua murid Yesus. Salome ini minta kepada Yesus nanti di surga tolong anaknya duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri gitu. Yesus bilang, wah perkara duduk di sebelah kanan kiri aku nggak berhak memberikannya, tapi itu Bapakku yang berhak. Nah, silakan Kak Santi baca dulu. Matius 20 ayat 23 ya. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tempat-tempat ini akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Yesus itu terbatas. Ada yang absolut dan mutlak kekuasaannya, Kak. Siapa dia? Bapa. Sembahannya Yesus, bukan Yesus. Kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri dalam perspektif oneness, ini adalah dalil yang sangat menentang keonesan Yesus dengan Bapa. Karena tidak mungkin Bapa itu sendiri yang adalah Yesus itu mengatakan aku tidak berhak, tapi yang berhak adalah Bapa. Itu pertama. Tidak berhak Secara memberikan. Tritunggal, iya, itu membantah aliran oneness mutlak, absolut nggak bisa terbantah. Untuk Tritunggal itu terbantahkan kesetaraan Bapa, Kak, dan Yesus itu terbantah. Oke, Kalau sedikit saya aja. tidak, bentar, Bang Iko saya bilang begini ya, izin Bang Iko ya. Kalau saya bilang begini, untuk merungkatkan komal ini saya tidak berhak. Tapi mengatur siapa yang naik, saya diberi kuasa sama Bang Loding. Maka siapa yang lebih tinggi di komal ini kedudukannya, saya atau Bang Loding? Yang lebih punya otoritas? Bang Loding, bukan saya. Jadi itu ya. Silakan dipelajari Kak Santi dan Bang Kiko. Saya minta tolong kita hilangkan kebencian, hilangkan doktrin, hilangkan
apa namanya, ketidakjujuran. Mari saya mengajak Bang Kiko dan Kak Santi jujur kepada diri sendiri. Kami bicara ini bukan karena kami benci Kristen, tidak. Justru kami orang yang paling senang ada Kristen karena ada lawan debat kami. Tapi kami sayang dengan kalian. Kami sayang. Saking sayangnya saya dengan Bang Kiko, saya pengen Bang Kiko selamat. Saking sayangnya. Sayang dalam arti sesama manusia. Seperti itu. Ya, paham. Yang berkata langsung. Yesus berkata kepada mereka, cawanku. Kunya huruf besar uni Ripa ya. Aku belajar nih, saya belajar. Memang akan kamu minum, tapi hal duduk di sebelah kananku, Yesus sendiri loh mengatakan lagi berulang, ku huruf besar. Berarti menyatakan dirinya. Aku tidak akan berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Tapi kunya dihadapkan kepada dia. Iya, karena Salome itu bicara kepada Yesus. Makanya dibilang aku. Karena Salome itu minta anaknya duduk di samping kanan dan kiri Yesus nanti di surga. Makanya di situ ku. Hanya saja karena Kristen ini menganggap Yesus itu ilahi, maka kunya dibesarkan. Tuhan itu bukan bersandarkan kepada besar kecilnya huruf. Bahasa Yunani, bahasa Ibrani nggak kenal huruf besar huruf kecil tuh nggak kenal. Bahasa Ibrani ya. Kalau bahasa Yunani ada huruf A, hurufnya yang apa ya, seperti huruf Latin gitu. Kalau bahasa Ibrani nggak ada. Yesus itu nggak mungkin pakai bahasa Yunani bicara. Jadi nggak ada kaitannya huruf besar huruf kecil. Kenapa di LAI itu dituliskan huruf besar huruf kecil? Karena penekanan ketuhanan Yesus. Itu doktrin kalian. It's okay, nggak masalah. Silahkan. Cuman berpikirlah, kalau memang dia absolut, mutlak, berkuasa full di surga, kenapa dia tidak punya hak menentukan siapa yang duduk di kanan dan kirinya? Ini bukti dia terbatas. Gitu. Mungkin saya bisa merespon ini ya. Boleh, silakan. Saya rasanya kalau dengan Uni ini kesannya tuh saya lagi sidang skripsi. Ya, jadi buat kita itu jadi ini otak kita distimuler dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas. Saya anggap ini pertanyaan berkualitas karena ada juga pertanyaan untuk mempermalukan. Itu yang saya tidak mau gitu ya. Nah, kalau gimana saya bilang Uni, kalau banyak firman di mana Yesus secara langsung mengatakan sembahlah Tuhan Allah Bapa yang Esa. Baik itu ketika dia diuji di padang gurun ya kan, dan termasuk di sini. Namun saya tidak tidak berhak memberikannya. Bagaimana kalau saya bilang konteks di sini itu dia memposisikan kodratnya sebagai manusia di saat itu bentuk kerendahan hati bahasanya kepada para murid-muridnya atau yang lain. Yang karena masih di dunia, iya. Saya tambahin, karena masih di dunia, iya. Ya, dia menggunakan kodrat manusianya. Jadi semacam bahasa tidak langsung, dia memakai perantara pihak ketiga untuk menyembah. Karena kalau kesannya sembahlah aku, itu kesannya Yesus itu kayak sombong banget gitu kan. Jadi dia memakai kata-kata pihak ketiga, padahal itu buat dia juga. Itu respon saya Uni, makasih banyak. Enggak apa-apa. Usaha yang saya apresiasi, berusaha untuk menjelaskan imannya dengan cara baik yang dipahaminya. Hanya saja bahaya. Bahaya kalau berhadapan dengan saya. Karena saya paham konteks ayat itu. Konteks ayat itu memang pembicaraan Yesus masih di dunia, tapi membicarakan posisi nanti ketika di surga. Salome datang kepada Yesus itu minta tolong. Nanti di surga anakku duduk di samping kamu ya. Perkara duduk sampingku aku nggak berhak, tapi Bapakku yang berhak. Oke, kalau kita bahas begini, dia tuh sangat rendah hati. Dia adalah orang yang tidak mau karena dia posisinya kemanusiaannya. Kak Santi, Yesus itu tidak pernah berubah jadi firman ketika naik surga. Coba kakak lihat dalil dalam kitab kakak. Duduk di samping kanan Bapa di surga, dia masih menjadi manusia, Kak. Ya, dia masih menjadi manusia. Markus pasal 14:62. Kamu akan melihat anak manusia. Oke. Kalau Yesus dikatakan berbeda sikap ketika di surga dan di dunia, maaf, apakah Tuhan kalian bipolar atau inkonsisten? Ingat kitab Maliaki katakan apa? Tuhan tidak berubah. Dan pertanyaannya Kak, ini pertanyaan krusial nih Kak Santi. Menurut Kak Santi, ketika Yesus mengatakan itu alasannya untuk menunjukkan kerendahan hatinya, pertanyaan saya adalah, apa manfaatnya untuk murid Yesus dan orang yang baca ayat itu Kak? Manfaat langsung Kak? Saya kasih contoh nih Kak. Kalau Nabi Muhammad SAW
berbicara, itu manfaat langsungnya bisa dirasakan. Bahkan setelah beliau wafat masih bisa dirasakan. Contoh ketika beliau katakan, ya, nanti akan ada syafaat dari Rasulullah yang bisa mengeluarkan. Ada janji yang akan ada manfaat dirasakan. Saya nunjukin kepada saya. Kakak pernah nonton drama Cina nggak, Kak? Pernah drama Cina? Pernah dengar CEO yang menyamar? Ya, pura-pura miskin. Pura-pura miskin. Tahu nggak alasan mereka itu untuk apa? Satu, menguji siapa yang benar, siapa yang baik kepada dia, walaupun dia adalah cleaning service. Itu tujuannya. Kedua, dia cari perhatian, pengen mendramatisir keadaan, pengen dipuji dengan kebaikannya. Atau yang ketiga, dia iseng. Maka ini yang saya tanya nih, kira-kira menurut Kak Santi, ngapain dia merendahkan diri di hadapan orang-orang di dunia, Kak? Untuk apa? Manfaatnya apa? Itu Masa Tuhan melakukan sesuatu? Tunggu, masa Tuhan melakukan sesuatu yang gak ada manfaatnya? Kayak ini sekelas Tuhan loh kerjanya. Maaf ya, ada presiden masuk ke gorong-gorong, kalau gak ada manfaatnya itu dilecehkan perbuatan itu loh. Ngapain gitu loh? Ngapain? Buat apa? Masa Tuhan kayak gitu? Masa pekerjaan Tuhan main-main? Gabut? Sedangkan kami, Kak, umat Islam ya, Kak, ya, perbuatan kami aja kalau sia-sia, Kak, itu kami dinilai sebagai orang yang gak ada guna gitu loh. Masa Tuhan begitu? Nah sekarang saya minta kakak, saya ngajak kakak berpikir nih ya, kita panjang nih, Kak, ini dalam nih. Untuk apa kira-kira Yesus harus merendahkan dirinya di hadapan kita? Silakan kakak jawab. Saya ingin tahu jawaban kakak nih. Ini udah kayak sidang disertasi yang kali ini, bukan skripsi. Makasih, Level nih. makasih. Kita naik level kita ya. Disertasi kita bukan lagi skripsi ya. Saya mau kakak analisis. Saya mau kakak analisis. Kemudian kakak akan temukan realitasnya bahwa Yesus merendahkan diri. Akan saya bantah menggunakan perkataan Yesus nanti. Saya akan tunjukkan kepada kakak, Yesus sama sekali tidak mau merendahkan dirinya. Tapi nanti ayatnya, tapi saya ingin tahu karena kakak yang jawab, maka silahkan kakak renungkan. Apa sih gunanya Yesus itu merendahkan diri? Seperti yang dikatakan oleh Paulus. Nanti kalau kakak mau bisa jawab atau tidak, saya akan kasihkan satu rahasia kepada kakak yang orang Kristen jarang tahu. Tapi nggak apa-apa. Sebelum mengakhiri hidupnya, kan Yesus sebenarnya tidak terima keberadaan itu, mau disalib dan satu ketaatan Unirifa. Kalau bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku, katanya kan. Tapi Oke. biarlah kehendakmu. Saya tanggapi lagi itu ya. Pertanyaan saya, ngapain dia nunjukin kepada orang-orang kalau dia taat? Apa tujuannya? Supaya orang ngikutin dia bukan? Benar? Boleh nggak Atau saya? iseng? Silakan jawab. Ke Bang Kiko saya tanya, buat apa Yesus menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan? Buat Kak Santi, buat apa Yesus merendahkan dirinya kepada murid-muridnya? Saya pengen tahu, biar teman-teman itu ketika menuduh Yesus itu minimal nggak ngerendahin Yesus. Kalau saya bilang gini, kenapa Yesus berbicara pakai bahasa perumpamaan? Ternyata dia jawab sendiri. Dia hanya ingin menjelaskan kepada muridnya. Artinya saya bisa tunjukkan alasan yang tidak melecehkan Yesus. Jangan bilang Yesus gabut loh. Masa pekerjaan sebesar itu tuh gabut? Nggak mungkin. Tuhan lo ngutus dia ke dunia lo, nggak main-main loh ya. Ada CEO nyamar, bisa jadi dia ingin menginspeksi perusahaan, mana nih yang sopan, mana nggak sopan. Ada manfaatnya, bagus. Nah kalau Yesus ngapain? Ngapain dia nih harus rendahin diri, harus jadi manusia, harus banyak pertanyaan nanti. Silakan dijawab. Ini penting supaya Kak Santi terstimulus berpikir bahwa dugaan Yesus merendahkan diri itu fitnah keji terhadap Yesus. Nanti saya tunjukkan, saya bongkarkan nanti. Fitnah kejam terhadap Yesus. Ya, baik Uni, saya coba jawab. Dia merendahkan diri atau merendahkan hatinya, tidak mengatakan langsung jika dia Tuhan itu sendiri, karena dia masih menjadi manusia ketika dia berbicara itu. Dan ini saya pakai dalil di Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Berarti dia di situ memposisikan dirinya sebagai utusan. Maka sebab itu dia tidak berbicara langsung jika dia Tuhan itu sendiri. Begitu. Berarti dia ingin Kak Santi kenal dia sebagai apa? Ya, di sini yang saya memang jadi sesuai jadi judulnya Bang Loading, Oten bingung dengan Bible gitu kan. Masya Allah. Bu Santi bingung ya. Oke. Ya, Makasih, Bu karena Santi, masalah sudah saya itu bingung menjelaskan ketuhanan Yesus, tapi tetap percaya sama Dia dan melakukan Masih. perintahnya. Tapi memang karena dia gini, dia utusan, dia Tuhan, ini adalah firman yang sering kontradiktif atau tidak konsisten dalam kitab Injil terutama gitu ya. Nah,
Makanya saya mau ditantang dengan pertanyaan-pertanyaan gini untuk saya pelajarin lagi gitu. Bagaimana Saya saya kasih sedikit wawasan. Saya mau membagikan pemahaman saya ke Kak Santi. Semoga Allah memudahkan lisan saya, membuat Kak Santi paham malam ini betapa kejamnya orang-orang yang mengatakan Yesua itu merendahkan diri, ya. Oke. Sekarang kita gini, kita katakan Yesus itu merendahkan diri. Coba, saya mau tahu yang mengatakan Yesua merendahkan diri itu siapa? Seperti mengatakan dia terkutuk di Galatia pasal 3 ayat 13, mengatakan bahwa dia merendahkan diri di Filipi pasal 2 nomor 6. Kita tahu itu adalah surat-surat Paulus. Kak Santi, sebenarnya Yesus itu tidak pernah mau direndahkan dan dihinakan. Dari mana Unirifa tahu? Dari mulut Yesus sendiri. Yohanes pasal 17 nomor 1, silakan Kak Santi baca. Yesus itu meminta kepada Bapa, ya Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Mustahil orang yang minta dimuliakan merendahkan diri itu mustahil. Tapi kita lihat Filipi pasal 2 ayat 6, dia mengosongkan diri, berkenosis. Galatia pasal 3 ayat 13, dia dijadikan kutuk. Itu kehendaknya Paulus, perkataan Saulus. Tapi Yeshua Hamasiah itu meminta kepada Bapa untuk dipermuliakan. Jangan tuduh dia lagi untuk minta direndahkan. Ya, yang merendahkan dia itu orang Yahudi. Tapi Kristen membenarkan, tapi penjelasannya seolah didamaikan antara tuduhan Yahudi kepada Yesus dengan ajaran doktrin gereja. Oh iya, dia itu dihakimi sama Pontius Pilatus memang gak ada dosanya. Tapi dia menyamakan dirinya dengan Bapa sehingga itu menghujat Bapa. Kalau begitu jawaban umat Kristen, maka Yahudi yang membunuh Yesus tidak boleh dikatakan berdosa. Karena memang dalam Taurat dikatakan penghujat Tuhan harus mati. Kristen mengatakan iya, dia memang menghujat Tuhan dengan menyamakan dirinya. Ini fitnah yang dirubah maknanya menjadi indah sekali. Fitnah Yahudi dipercaya sama orang Kristen tapi diperbagus alasannya. Contoh, iya dia memang mati terkutuk di tiang salib, tapi kan menebus dosa kita. Ralat dulu sedikit yang tadi. Tidak pernah Pontius Pilatus menjatuhkan hukuman atas dia. Betul. Tapi enggak, tadi Unirifa saya Bukan, Pontius Pilatus itu tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus. Sorry Oke, kalau itu. ya, setahu saya itu. Bukan saya mengatakan Pontius Pilatus menjatuhkan hukuman. Pontius Pilatus itu tidak menemukan tidak kesalahan. menemukan. Artinya secara pengadilan ini orang tidak bersalah sama sekali. Iya. Tapi dia dikatakan terkutuk itu karena Yahudi menganggap dia merendahkan Tuhan. Kami umat Islam membantah tuduhan Yahudi. Kami bilang tidak. Dia tidak pernah merendahkan Tuhan. Mari kita tanya sama Yesus. Apakah dia pernah merendahkan Tuhan? Apa kata dia? Ya, Bapa lebih besar daripada aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya Bapa, biar kekacauan ini berlalu. Diksi mana Yesus merendahkan Bapa? Oke, kalau Tapi aku ada bertanya satu sama diksi. Uni, Sebentar, aku nanya. dikit terakhir. Ada diksi yang dianggap Kristen bahwa itu menyamakan diri. Aku dan Bapa satu. Nah, ini lucu nih. Pernyataan yang kemudian Yesus bilang juga, ya Bapa jadikan mereka satu sebagaimana engkau dan aku satu. Dikatakan ini penghinaan. Nah, jadi teman-teman Kristen itu menafsir ayat-ayat tidak eksplisit atau implisit, kemudian ditafsir menggunakan tafsiran yang, independen. Kalau Protestan itu sesuka-sukanya masing-masing. Kalau Katolik itu punya magisterium. Bahwa ini maksudnya Yesus itu satu hakikat. Gimana mau satu hakikat? Bapa, roh, Yesus manusia. Itu udah gak sesuai. Nah, jadi betul kata Kak si Hombin, Kak Santi ini, saya baru menemukan satu-satunya umat Kristen sepanjang bertahun-tahun diskusi yang betul-betul mencerna penjelasan saya itu, yang betul-betul strike to the point. Yang saya tanya itu yang dijawabnya Kak Santi. Jangan terlalu muji-muji, Kak. Enggak, ini bukan pujian, ini pengalaman pribadi. Ikut tahu Unirifa siapa? Orang Sumatera Barat. Saya nggak perlu muji-muji Kak Santi, gak ada guna dan gak ada untung bagi saya pribadi. Tapi Oke, saya lanjut. selama ini kalau diskusi itu jarang pertanyaan saya dijawab. Bahkan banyak orang Kristen itu menjelaskan yang saya nggak nanya. Tapi Kak Santi dia fokus ke poin saya. Dia berusaha untuk menjawab. Walaupun jawabannya itu masih terbantahkan. Jadi gini Kak Santi, izin ya. Islam itu gini Kak, saya masuk ke Islam sedikit ya. Kalau saya Oke, menjawab boleh. Islam nggak, kalau saya ditanya saya menjawab itu jarang muncul pertanyaan lain tuh. Contoh, siapa Tuhanmu? Allah. Nggak ada pertanyaannya Allah yang mana. Allah yang bagaimana, nggak ada. Walaupun ada pertanyaan bagaimana Allahmu, laisa kamitslihi syai'un, terkunci semua Kak, nggak menimbulkan ribuan pertanyaan lagi. Tapi kalau Kristen nggak, apapun penjelasan umat Kristen akan menimbulkan 1000 pertanyaan orang seperti saya. Kalau berhadapan dengan orang Islam yang diperintahkan untuk afala yataqilun, satu jawaban Kristen akan menimbulkan 1000 pertanyaan kami. Contoh tadi itu, oh itu maksudnya dia lagi bicara karena posisinya kan lagi di dunia, dia ingin sekali merendahkan diri, maka muncul pertanyaan, buat apa dia kayak gitu? Kan dia minta dimuliakan. Ngapain dia harus begitu? Apa manfaat langsungnya? Masa tindakan dia tuh kayak nggak ada, kayak buih aja gitu, nggak ada hikmahnya. Nah jadi saya ingin Kak Santi, mari kita berhenti untuk menjawab pertanyaan itu, kemudian jawaban itu konsekuensinya merendahkan Yeshua, karena saya mencintai dia gitu loh. Kak Santi tentu juga kan.
Nah, jadi gitu. Kalau Kak Santi bilang dia merendahkan diri, itu fitnah keji. Karena dia tidak minta direndahkan, justru dia minta dimuliakan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Aku masuk sedikit Kak Uni Rifa. Dari semenjak diturunkan nabi-nabi, rasul, hakim-hakim, bahkan sampai raja. Akibat apa? Karena kan ketidaktentukan bangsa Israel, sedikit melanggar, sedikit taat, melanggar, taat, taat, melanggar, melanggar, taat. Kan bolak-balik kan? Maka hadirlah Yesus untuk menggenapinya. Dari nabi-nabi, hakim-hakim, sampai rasul, sampai raja. Menggenapi apa, Bang? Karena ketidaktaatan. Menggenapi apa? Yalah. Itu semua ketidaktaatan. Jangan bilang menggenapi ketidaktaatan, maksudnya Yesus Saya juga nggak ada gak bahasa taat. menggenapi. Saya nggak ada bahasa menggenapi, nggak. Tadi kan abang bilang dari Menggenapi. raja-raja Israel, nabi-nabi Israel, Yesus menggenapi. Ya menggenapi apa? Yesus itu memang menggenapi, Bang, tapi menggenapi hukum Taurat. Yang digenapi itu hukum, bukan nubuatan. Karena semua nabi itu menggenapi nubuatan. Karena nabi itu Oke, semua ulangi. dinubuatkan Kenapa Tuhan mengutus nabi? untuk Yang menyampaikan kami- firman. Ya, Ulangan karena satu 18:18. ketidaktaatan juga hadir di sana. Bangsa Israel hanya 2 orang yang sampai kepada tanah perjanjian karena ketidaktaatan. Terus? Semua masa generasi itu metong. Ya terus masalahnya apa? Tahun demi tahun, bahkan abad demi abad, sampai kehadiran Yesus. Berujung pada dari kejadian sampai wahyu, Yesus menutup. Yesus yang Menutup menutup. apa? Menutup apa? Kitab ini kan Yesus. Nih. Iya, menutup apa Yesusnya? Dan nanti yang datang siapa? Yesus juga. Bang, Tidak ada izin Bang ya, izin. Oke. Kita nih bicara nih terkorelasi Bang, omongan kita Bang. Oke. Manusia sudah jahat, tidak taat, terus Yesus datang ngapain? Toh Yesus sudah datang ke dunia, manusia tambah jahat Bang. Maaf ya Bang ya, kecuali Yesus datang, manusia nggak jahat lagi, baru kita katakan top Marco top. Saya pun nyembah Yesus mungkin. Ya selesai dong dunia kalau sudah tobat semua. Nah kalau gitu, ya kalau gitu ngapain dia datang? Ngapain? Itu nggak boleh. Kita nggak boleh mewakili pertanyaan itu, menjawab Loh, kok pertanyaan nggak boleh, kok nggak boleh menjawab? itu. Itu hak Kenapa Tuhan Abang nggak dong. menjawab sesuai dengan penjawaban Yesus? Dia datang apa? Dia datang menyelamatkan domba tersesat dari kalangan Bani Israel, kan dia yang jawab. Kenapa repot kali kita? Kenapa kita nggak boleh menjawab? Yesus sudah menjelaskan ngapain dia datang ke dunia. Aku diutus untuk menyelamatkan domba tersesat dari kalangan Bani Israel. Lalu ditanya sama muridnya, Hei Yesus, wahai Lord Kyrios, kenapa kamu kalau ngomong di hadapan banyak orang tuh pakai bahasa perumpamaan Lord? Kan dia jawab, kepadamu telah diberikan karunia mengerti kerajaan surga, kepada yang lain tidak. Ini penegasan 2 kali dia tegaskan kalau dia itu tidak menyelamatkan seluruh manusia, karena ada yang ditetapkan dalam nubuatan Yesaya. Ada yang telah ditetapkan oleh nubuatan Yesaya, kaum yang tidak akan diizinkan Allah untuk kembali sembuh. Ini saya tunjukkan dalilnya ya. Ini Yesus yang bilang loh. Ini terkorelasi dengan Quran bahwa khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum azabun azim, kata Allah. Khatamallah, dikunci, ditutup hatinya. Mereka menjadi apa? Khatamallahu ala qulubihim, hatinya dikunci. Wa ala sam'ihim, mereka tidak melihat. Wa ala absarihim, mereka tidak mendengar. Mereka tidak mengerti karena memang Allah tak lagi izinkan mereka mendapatkan petunjuk karena ketegar tengkukan mereka. Diutus Musa, mundur, kurang ajar, mengingkari. Diutus Daud, dihantam, dinista, dihina. Muncul nabi-nabi. Berapa kali Allah beri kesempatan mereka? Bani Israel berkali-kali. Jadi orang Kristen menganggap ketika nabi-nabi diutus dari Bani Israel itu tandanya Nabi Israel hebat, orang Israel. Tidak, justru dengan banyaknya nabi diutus ke Israel menunjukkan betapa kurang ajarnya orang-orang ini. Saya kalau punya anak 2, yang satu itu bebal, yang satu sudah dikirim 1 guru, nggak juga ngerti. Ganti guru lagi, mati guru yang tadi. Dikirim lagi guru 1 lagi, mati lagi guru itu. Dikirim lagi guru lagi. Ini anak bebal nih. Tapi ada anak saya 1 orang ini, diutus 1 guru dia langsung mengerti, tunduk patuh. Ini ibaratkan Bani Israel dengan Bani Ismail. Jadi wajar Bani Israel ini banyak kali nabi yang diutus kepada mereka. Saking tegar tengkuknya mereka, bukan karena saking mulianya. Ya, jadi itu senyawa. sebentar, kita dalam sebentar, narasi itu. ya sebentar. Senyawa. Maka wajarlah dalam banyak ayat di kitab kalian, tongkat Yehuda akan diambil darinya, akan diberikan kepada orang siapa? Diberikan kepada orang lain. Ya, inilah kenapa kemudian Nabi penutup itu diutus dari Ismailit, dari kalangan Ismail. Kenapa? Karena pada waktu zaman Fatrah tidak ada muncul Rasul di Jazirah Arab. Kenapa? Karena penyelewengan itu kemudian muncul di zaman Amru bin Lu'ai. Sebelumnya mereka Hanif, mereka penyembah Allah, pengikut Nabi Ismail. Kemudian mereka terkontaminasi. Tambah jahat. Bukan tambah baik.
Seolah-olah kalian umat Kristen menuduh Yesus itu berkata dia datang menyelamatkan dunia nanti di surga. Itu cita-cita. Kalau Nabi Muhammad dikatakan rahmatan lil alamin, saya bisa tunjukkan ratusan bukti kalau dia terbukti menjadi rahmat. Contoh, Nabi Muhammad mengajarkan kalau seandainya berperang, jangan potong pohon kurma yang sedang berbuah loh. Kepada pohon kurma aja dia bermanfaat loh. Kalau mau nyembelih hewan ternak ya, kalau untuk dimakan, begini loh caranya, asah pisaunya tajam biar langsung putus urat lehernya sehingga tidak ada rasa sakit yang lama kepada hewan. Kepada hewan ternak aja dia menjadi rahmat loh. Apa kata Rasulullah? Jangan rusak bumi ini. Karena orang fasik itu salah satu sifatnya merusak bumi. Bumi ini aja menjadi rahmat dari ajaran Nabi Muhammad. Dan secara sejarah, bahkan negara Kristen, peradaban Eropa yang gelap gulita, dengarkan baik-baik Santi. Kalau menurut sejarah, ketika Kristen menjadi pemimpin, menjadi mayoritas, yang muncul adalah Dark Age. Abad kegelapan Kak Santi. Tapi ketika Islam independen, manusia-manusianya berilmu, apa yang muncul Kak Santi? Dark Age? Tidak. Dark Age, no. Golden Age. Masa keemasan. Ini timpang antara masa Islam dan masa peradaban Islam dan Kristen. Ini bukti Kak Santi. Saya sedang menunjukkan secara dalil terbantahkan keyakinan kalian. Secara fakta, kalau kalian bilang dia datang menyelamatkan, tapi mohon maaf tidak bisa dibuktikan, maka ini hanyalah klaim. Oh, Allah kan juga klaim mengatakan dia pencipta. Cara membuktikan bahwa Allah adalah Tuhan pencipta, buktikan nabi ini nabi benar. Buktikan kitab ini kitab benar. Kalau sudah terbukti nabinya benar, kitabnya benar, pasti isi di dalamnya benar. Segala isi, baik yang transenden, yang imanen, baik yang beyond logik dan logik itu pasti benar. Begitu cara saya membuktikan Islam itu benar. Nah jadi, kalau kita bicara tentang Yesus yang menjadi polemik sejak konsili Nikea itu Kak Santi, itu keilahian Yesus Kak. Dan Kakak bayangkan berapa kali konsili Nikea? Berapa kali konsili? Hampir 20 atau lebih. Apakah berhasil Kak? Berhasil Kristen itu membulatkan suara bahwa keilahian Yesus itu adalah ini. Sampai detik ini kalian Kristen saja masih tak sepakat. Yesus itu Bapa atau anak atau bagaimana? Oneness muncul, Tritunggal muncul, Marsion muncul, Unitarian muncul. Ini bukti kalau Bible tak bisa memberikan petunjuk. Semakin dibaca semakin bingung. Makanya judul Bang Loading ini, Oten bingung dengan Bible, itu adalah hal yang tak bisa dibantah sampai kiamat. Wallahualam. Bu Santi lagi. Ini Rifa, kasih kesempatan buat Bu Santi bengong sampai 1 jam. Kasihan orang. Iya sabar Bang Ciko, biarkan saja. Kalau Bu Santi mau berbicara, biarkan mereka dulu. Kau ini juga perempuan, ganti kelamin lah kau itu. Biarkan mereka dulu. Saya yang punya pos saja. Bu Santi nanti kalau dia tidak tahu pasti dia bertanya karena begitu. sifatnya Bu Santi Jangan ini mendominasi, belajar. nggak bisa mendominasi. Tidak Kasih ada kesempatan buat kita. Bu Santi kan iya, biarkan dulu Bu Santi. Bu Santi diam itu dia menyimak. Kalau dia tidak tahu nanti begitu juga ketika Bu Santi berbicara kita tidak potong. Ya, gantian. Masalahnya Bang Kiko ini kalau bicara 10 12 yang salah. Iya nggak apa-apa. Nah, jadi oke diam. Boleh Uni saya masuk sedikit ya Bu Santi ya. Sama Uni ya. Ya kebetulan saya lagi buka data. Jadi begini Bu Santi. Tadi saya sempat mencatat karena apa yang saya catat tadi dari percakapan Bu Santi tadi bahwa apa ketika dia kalau meminta menyembahnya itu berarti ada macam kelihatan seperti sombong begitu atau apa kan? Atau bagaimana tadi ya? Nah itu. Iya. Nah di sini saya punya data Bu. Di sini bentar ya Bu ya. Ini minta puzzle juga ini. Bang Kiko berbicara langsung. Sudah. Malah saya minta. Oke. Ini Bu ya saya kembalikan data. Saya pakai data biar nanti diteruskan sama Uni minta penjelasan bagaimana. Nah kalau Ibu mengatakan bahwa kalau dia minta sembah Tuhan minta sembah itu sombong. Ini di Keluaran 20 nomor 3 ini sudah jelas Bu. Janganlah menyembah ala-ala lain, sembahlah aku saja. Di dalam Keluaran 20 nomor 3. Keluaran 20 nomor 3. Nah di sini dikatakan Bu, janganlah menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Apakah pernyataan seperti ini kita dapat di Al-Quran? Ada di Quran surat Toha ayat 14. Nih, sembahlah aku. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Nah ini sembahlah aku, jadi ada. Nah makanya ketika di Ibrani 1 nomor 1 sampai 2 Bu, ini dikatakan di sini. Dahulu berulang kali Allah sudah berbicara kepada nenek moyang kita melalui perantaran para nabi. Para nabi dengan berbagai cara. Namun sekarang di zaman akhir ini Allah sedang berbicara kepada kita melalui pelantara anaknya. Nah, makanya itu kan dikatakan anak Allah di sini bukan berarti Yesus itu bapaknya Allah bukan, tapi anak Allah itu menurut Matius 5 nomor 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena
mereka akan disebut anak-anak Allah. Kenapa Yesus dikatakan anak tunggal Allah? Karena memang satu-satunya utusan dia pada zaman itu. Kalau dua kan anak kembar nanti jatuhnya kan. Nah itu jadi dia anak Allah. Dia penyampai firman. Nah apakah? Nah makanya Yesus mengatakan dalam Lukas 4 nomor 8. Tetapi Yesus berkata, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Apakah Nabi Muhammad pernah mengatakan dengan rupa yang sama-sama? Di dalam hadis riwayat Bukhari, itu dikatakan begini. Hak Allah atas hamba-hambanya adalah agar mereka menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Nah, dari data yang saya berikan ini, berarti Musa alaihissalatu salam, Yesus, sama Nabi Muhammad itu mereka memang utusan Tuhan yang tugasnya memberitakan firman Tuhan kepada umat-umatnya. Makanya Musa ketika diutus Bani Israel kan dia mengatakan Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Kan? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Makanya ketika Musa kembali, Yesus datang lagi. Yesus mengatakan yang sama, Markus 12:29. Hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Maka Yesus terangkat ke langit, datang Nabi Muhammad, Al-Ikhlas ayat 1 kan, katakanlah Nabi Muhammad Allah itu Esa. Jadi Musa mengajarkan Tuhan yang satu, Yesus mengajarkan Tuhan yang satu, Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan yang satu. Nah pemahamannya kembali, Kristen ini dapat pengajaran dari mana? Tuhan 3 dalam 1. Padahal Kristen ini kan pengikut Kristus. Apa yang diikuti? Perkataan, perbuatan, pengajaran. Ada tidak pengajaran Yesus kepada murid-muridnya mengajarkan untuk menyembah dirinya? Nah, begitu. Silakan Bu Santi. Bu Santi bebas saya berbicara. Silakan mau tanggapi sama Uni langsung ya. Saya intermezzo saja. Ya, lanjut. Giliran saya, makasih banyak. Jadi karena tadi kena interupsi sama Bang Kiko, jadi saya mau kembali. Tadi sebenarnya Uni Rifa mau bertanya saya kan, mengapa dia harus merendahkan dirinya. Jadi saya fokus akan menjawab itu tadi, beserta juga yang dibilang Bang Loding di Keluaran 20 ayat 3, sembahlah dia kan, yang kenapa, ini kan harusnya kata-kata seperti sombong gitu ya Bang Loding ya, sembahlah aku. Ya kan disebutkan sembahlah aku. Nah, saya coba Uni sama Bang Loding pakai yang Filipi 2 ayat 6-8, saya bacakan ya. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, ternyata kata-kata merendahkan diri ini disebutkan juga di surat Filipi yang ditulis oleh Paulus untuk jemaatnya. Begitu Uni. Nah, kalau tadi yang Keluaran 20 ayat 3 tadi itu, mengapa dia mengatakan sembahlah aku, di situ yang berbicara adalah kodrat Allah Bapa itu sendiri yang sudah menjadi Allah pencipta langit dan bumi. Itu yang saya bisa respon Uni. Saya nggak bisa panjang-panjang. Tapi saya pakai dalil ada kata-kata merendahkan diri juga gitu. Ya, saya tahu. Itu tadi saya kutip sebenarnya. Sebenarnya Filipi pasal 26 ini, 2 ayat 6 ini sudah saya kutipkan tadi. Saya bilang bahwa yang paling sangat-sangat merendahkan Yesus itu adalah Paulus. Sementara Yesus berdoa kepada Bapa, ya Bapa permuliakanlah aku. Jadi kalau kita bicara kehendak, Yesus itu berkehendak supaya dimuliakan, bukan direndahkan. Nah, kita bahas Filipi nih. Kalau kita bicara secara konteks, kalau teksnya aja nggak dimengerti, kita nggak bisa dapat konteks. Saya pengen penjelasan dari Kak Santi baca ayat ini. Di ayat ke-6-nya tepatnya, yang walaupun dalam rupa Allah. Itu maksudnya apa, Kak? Menurut kakak, menurut yang kakak pahami. Dan walaupun dalam, ulangin Uni. Di ayat 6 itu, yang walaupun dalam rupa Allah. Nah itu maksudnya apa? Koma kan setelah itu. Apa maksudnya dalam rupa Allah? Artinya Yesus itu Allah itu sendiri. Rupa. Rupa karakternya. Karakter. Sifatnya. Bentar Ya. Bu Santi ya. Oke, karakter ya. Oke, saya tanya. Ketika Yesus merendahkan diri, apakah Allah Bapa merendahkan diri? Ketika Yesus merendahkan diri, apakah Allah Bang Loding tadi sudah tunjukin ayat loh. Betapa sembahlah aku saja. Ya. Kalau sama karakternya, tidak mungkin Yesus itu merendahkan diri. Itu justru kontradiktif dengan sifat dan karakter Allah Bapa. Allah Bapa itu karakternya tuh tidak ngerendahin diri. Sembahlah aku. Sebelum, apa katanya? Dalam Yesaya pasal 43 ayat 10 ya. Sebelum
Tidak ada lagi Allah selain aku. Itu beda sama Yesus karakternya. Dan Bapak itu tidak pernah merendahkan diri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri. Nggak pernah. Maka nggak bisa dikatakan sama karakternya. Justru karakternya berbeda. Maka coba kakak pahami nih. Yang walaupun dalam rupa Allah. Saya akan coba kasih pandangan saya. Dan saya akan menjelaskan ini menggunakan situasi kondisi Paulus pada waktu itu. Yang walaupun dalam rupa Allah. Nah, kalau kita pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, ini maksudnya adalah walaupun dalam rupa Allah. Rupa itu bentuk, Kak. Kakak cek KBBI deh. Kalau karakter itu nanti sifat. Bang Loding sifatnya sama kayak Bang Kiko ya, sama-sama pendiam. Nah, itu baru. Tapi kalau Bang Loding rupanya sama ya, berarti ada kemiripan secara apa? Secara wajah. Gitu. Bentuk. Rupanya Kak Santi ini mirip Uniriva ya. Sama-sama cantik gitu. Nah, ini yang menyesatkan Kak. Terjemahan-terjemahan begini dianggap oleh orang Kristen bahwa Yesus itu Allah itu sendiri. Tapi itu bertentangan dengan ayat bahwa Allah Bapa itu roh. Karena rupa Yesus itu bukan roh. Hakikatnya bukan roh, tapi dia manusia. Nah, jadi ayat Paulus ini adalah ayat. Coba ya, kita coba Kak Santi pelajari tentang Saulus ya. Saya kasih singkat padat aja. Nanti Kak Santi cari tahu deh. Paulus ini adalah orang Farisi, ahli Taurat yang mempelajari Taurat, memperdalam Taurat. Dia ini waktu Yesus hidup Kak, dia mengejar-ngejar murid Yesus. Ya. Nah, tapi setelah Yesus tidak ada lagi di dunia, dia mengklaim bertaubat, bertemu Yesus. Maka Paulus ini Kak, itu kalau jumpa dengan orang-orang ingin diterima, gak mungkin bilang, saya ini orang jahat loh, gak mungkin, pasti bilang orang baik. Dan Paulus ini yang menyebarkan ajaran atas nama Yesus yang tak pernah diajarkan Yesus kepada orang-orang yang tidak mengenal Torah sama sekali. Dan kakak tahu nggak target syiar agamanya Paulus itu ke siapa saja? Kepada mereka yang terbiasa menyembah Tuhan berbentuk manusia, kepada penyembah Jupiter, penyembah dewa Zeus di Olympus. Dan mereka itu orang yang terbiasa melihat Tuhan itu berteofani, berbentuk rupa manusia, rambut panjang, kekar, perkasa. Hercules, Zeus itu biasa. Jadi wajar kiranya Paulus itu dalam pandangan ilmiahnya itu namanya sinkretisme namanya. Mencampur adukan ajaran yang sudah ada pada komunitas itu supaya tidak tertolak secara mutlak, lalu menambahkan ajaran barunya. Sinkretisme namanya. Karena kalau nanti dia terang-terangan menolak Tuhan berbentuk, akan bertentangan dengan kebiasaan orang Yunani, Kak. Ya, makanya Saulus itu harus mendamaikan ajaran seperti yang dilakukan oleh Amru bin Lu'ai. Kakak pernah dengar istilah umat beragama liberal nggak di Indonesia ini? Kenapa mereka itu seolah ingin bilang, wah semua agama sama aja kok. Tahu nggak alasannya apa secara politik? Mereka ingin dapat suara dari semua orang beragama Kak. Karena kalau seandainya mereka mencalonkan diri jadi anggota dewan, mereka memihak ke agamanya, otomatis orang yang tidak seagama dengan dia suara nggak dapat dari situ. Unsur politiknya begitu Kak. Jadi dia harus menyebarkan kepada seluruh manusia bahwa tenang aja kok, keyakinan kau ini gak usah kau tinggalkan. Kau kan gak sunat selama ini, gak usah kau sunat, gak penting sunat itu. Kau kan gak pernah ikut Torah nih. Alah, Torah itu udah kujadikan sampah, skubalon. Ini mendamaikan ajaran yang sudah dianut orang lain dengan menambahkan ajarannya sendiri. Jadi Kristen, makanya Tritunggal. Monoteis dicampur politeis, jadi Tritunggal. Yang gak pernah ada seumur hidup gak pernah ada ajaran Tritunggal. Yang adanya apa? Ajaran apa? Ajaran Hindu. Selama sebelum Tritunggal ini muncul Kak, yang ada itu Triteos, namanya Triad Capitoline. Ajaran yang dianut oleh Tertullianus dan kawan-kawan. Triteos, 3 Theos, dewa-dewa Olympus. Itu biasa. Tapi berhubung Yahudi ini monoteistik, maka Saulus ini mengajarkan ajaran monoteistik kepada orang yang sudah terbiasa menyembah 3 Tuhan secara mutlak. Jadi didamaikan menjadi Tritunggal. Sebenarnya Saulus nggak ngajarin Tritunggal juga sih. Cuman Saulus itu mengajarkan bahwa, tenang loh, kalian kan Yunani, nggak pernah sunat, nggak usah. Kalian kan pemakan B2, nggak apa-apa, tenang aja, Tuhan kita asik kok. Yang penting Tuhan kalian itu sembah Tuhan saya. Mau kalian mau ngapain, aman, tenang aja. Kenapa? Ya kalau saya datang kepada orang Hindu bilang haram, 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 saya dilempar lah. Makanya para nabi yang benar itu dikejar-kejar. Kenapa Yesus itu dihajar sama Yahudi? Karena dia meluruskan orang Yahudi. Ajaran benar itu akan membuat orang tidak benar marah. Ya Saulus yang nggak mau, dia pengen diterima. Makanya dia gabungkan ajaran ini, namanya sinkretisme. Nah, kakak lihat jurnal ilmiah banyak kok menunjukkan bahwa Saulus itu ada indikasi-indikasi sinkretismenya.
Nah, bukti kalau di sinkretisme itu adalah ketika dia membatalkan hukum Torah di hadapan orang-orang yang nggak pernah ikut hukum Torah. Kan lucu. Kakak nggak pernah pakai Quran. Saya ngajarin Quran nih. Kak Santi, udah ikut aja sama saya. Saya menyembah Allah. Gak apa-apa, nggak baca Quran. Yang penting kakak pokoknya ikut aja. Saya butuh pengikut aja, bukan butuh kakak benar. Saya cuma butuh kakak ikut saya, berpihak ke saya. Ini secara politik menguntungkan saya, dapat suara saya. Jadi saya orang yang kalau ingin dapat suara dari orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen, saya harus terlihat baik kepada orang ini. Saudaraku Hindu, datang saya ke tempat kalian di Bali. Tenang saja, Tuhan kita itu sama kok, ngajarinnya sama, tenang aja. Oh nggak apa-apa, kalian makan babi, nggak apa-apa, aman, di agama kita aman, nggak apa-apa. Datang ke Kristen, Tuhan kalian sama, Tuhan kita sama kok. Siapa nama Tuhan kalian? Iya sudah sama, itu Allah, tenang aja sama. Ini namanya sinkretisme. Muatan politiknya tuh terlihat. Dari mana saya bisa tunjukkan muatan politiknya? Saulus ini mengaku dia dipilih sejak dalam kandungan. Sementara Yesus ketika memilih muridnya nggak pernah mengangkat Paulus. Ini kelihatan banget ininya, kebohongan besarnya Saulus. Dan sebenarnya kalau kakak percaya kepada Yesus, Matius 23 nomor 15 itu mengindikasikan ada orang yang dikatakan Yesus itu celakalah. Celakalah Farisi, ahli Taurat yang menyebarkan agamamu menyeberang lautan dan menjelajah daratan dan mempertaubatkan orang yang taubat itu lebih jahat daripada penyesatnya ini. Tidak ada agama di dunia ini yang muncul dari orang Farisi yang disebarkan ke dunia kecuali agama Kristen, Kak. Karena orang Farisi sendiri itu tidak nyebarin agama, mereka eksklusif, Kak. Yahudi itu eksklusif. Yahudi itu, Kak, dia nggak nyebarin, Kak. Bahkan dia anti kepada goyim tuh. Nggak ada. Kakak cari sepanjang sejarah deh, Yahudi itu nyebarin agama, nggak ada. Yang nyebarin agama itu kalau nggak Kristen, Islam. Karena Yahudi dari sekte manapun itu mengeksklusifkan diri. Satu-satunya agama yang muncul dari tangan orang Farisi itu Kristen. Ya, jadi silakan. Kalau kakak bawa surat Paulus, saya akan ubah temanya dengan kakak nanti. Apa temanya? Bukti kalau Paulus adalah nabi palsu menurut Yesus. Nah, itu nanti. Kenapa? Secara fakta yang membuat Kristen ini berbeda dengan Yahudi karena ajaran Saulus. Yahudi hukum Torah, kalian batalkan hukum Torah. Yahudi Tuhannya monoteistik. Paulus mengatakan bahwa hanya satu perantara, yang hanya satu Tuhan, Kyrios, dan hanya satu Allah. Itu yang membuat kalian berbeda dengan Yahudi. Yahudi mengajarkan bahwa nih, terang-terangan Saulus berubah. Kakak baca Galatia pasal 3 ayat 10. Di dalam kitab Torah, nih saya tunjukin ya. Ini secara langsung nih. Saya tanya sama kakak, orang yang merubah firman Tuhan dalam kitab kakak apa hukumannya? Kakak tahu nggak hukuman orang yang merubah firman Tuhan dalam Bible itu seperti apa? Coba kakak buka Galatia pasal 3 ayat 10. Ini perubahan yang dilakukan oleh Saulus terkait hukum Torah. Ya, apa kata Saulus? Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Ini nggak ada, Kak. Nggak ada nih. Ditambahkan oleh Saulus. Sebab ada tertulis. Ini baru kutipan nih. Dia mengutip kitab Torah, tapi kutipannya menyelewengkan. Apa kata dia kutipannya? Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Torah. Ini betul-betul penyesatan. Kakak lihat dalam kitab Torahnya berbunyinya bukan itu. Ulangan pasal 27 nomor 26. Terkutuklah, memang ada yang terkutuk karena hukum Taurat, bukan karena hukum Tauratnya, bukan karena dia tidak melakukan hukum Taurat nih. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat dengan perbuatan. Gak ada di sini segala hukum Taurat harus dilakukan, kalau gak jadi kutuk, gak ada. Buktinya, Kak, Yahudi itu, Kak, ketika mereka tidak melakukan hukum Taurat, Tuhan tetap kasih solusi kok, gak terkutuk mereka kalau mereka diampuni kok. Apa kata Tuhan? Jangan membun-bun. Ternyata ada yang membun-bun di antara Yahudi. Apa hukum Taurat yang solusi dari Tuhan? Berikan korban penyembelihan untuk penebus salah. Artinya ada solusi dari Tuhan perjanjian lama. Paulus bilang enggak. Terkutuklah semua orang yang hidup di bawah hukum Taurat jadi kutuk. Kenapa? Karena terkutuklah orang yang tidak melaksanakan segala sesuatu hukum Taurat. Diwajibkan melakukan semuanya. Tuhan ini bukan bodoh, Kak. Tuhan tahu manusia ini lemah. Makanya Tuhan kasih solusi. Ada 10 perintah. Kalau gagal disuruh bertobat. Makanya Niniwe itu diampuni karena bertobat. Makanya di imamat itu dikatakan kalau seandainya kalian berbuat salah, korbankan hewan kalian, nanti diampuni sama Tuhan, karena itu kipernya, pendamainya. Kalau nggak punya uang, pakai tepung. Datang Saulus bilang dalam kitab Ibrani pasal 9 nomor 22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini penyesatan nyata, Kak. Diterang-terangkan di depan mata kita. Paulus itu merubah. Kitabnya masih ada aja, kita bisa lihat berubah apa enggaknya. Coba kakak cross check, kakak buka Galatia pasal 3 ayat 10, buka ulangan 27-26, berubah itu, Kak. Yang satu bilang, terkutuklah yang tidak melakukan segala sesuatu hukum Taurat. Di ulangannya nggak gitu bunyinya. Di ulangannya bunyinya adalah, terkutuklah yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Gak ada kata segala sesuatunya. Nah, inilah kakak bahaya kalau kutip surat-surat Saulus. Karena keiniannya tuh di Saulus gitu loh. Kesalahpahamannya gara-gara Saulus. Jadi sebenarnya kalau kita rangkum hasil diskusi kita malam ini, Uni,
Nah, ini mungkin agak ringan aja nih ya, karena kalau udah jam segini loading otak saya sudah menurun. Ya, jadi agak ringan aja yang sekarang saya coba menyimpulkan. Jadi masalah umat Kristen sekarang atau dilemanya adalah untuk menjelaskan pernyataan Yesus yang selalu kontradiktif sama pernyataan Paulus. Itu yang menjadi poin yang saya tangkap. Karena kalaupun kita kasih dalil yang sudah ada di Alkitab, itu tidak menjadi jawaban yang sudah mutlak diterima sama saudara-saudara Muslim. Nah, mungkin saya juga ini menyampaikan kepada para pendeta mungkin atau teman-teman umat Kristen yang lebih paham tentang Alkitabiah ini. Jadi gini, biar ke depan kalau ada diskusi ini nggak itu lagi yang muter diskusi umat Kristen datang ke atas. Saya aja mungkin 5 kali mendengarnya itu lagi gitu. Jadi debat-debat kusir melulu yang tidak mendapatkan ilmu baru. Jadi itu lagi. Jadi mungkin saya membantu mengerucutkan buat teman-teman atau pendeta khususnya bagaimana membantu kita menjelaskan kepada saudara-saudara Muslim mengapa pernyataan Yesus sama Paulus itu selalu kontradiktif. Itu yang mau diminta pertanggungjawaban dari saudara Muslim. Setuju ya Uni ya? Sebenarnya itu kan masalahnya. Benar nggak Uni? Karena saya kasih dalil pun tidak membuat itu menjadi jawaban gitu. Karena nanti dibenturkan dengan pernyataan Yesus. Nah, jadi saya pun jadi belajar mengapa kontradiktif. Mengapa Yesus mengatakan dia utusan tapi Paulus mengatakan dia Tuhan. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi ini PR buat saya dan saya butuh bantuan dari teman-teman Kristen sama pendeta terutama. Ya, yang kedua, masalah hukum Taurat Uni, bagi saya pun ini juga suatu dilema. Hampir semua kalau saya tanya pendeta, oknum lah ya, nggak semua, oknum. Tidak ada manusia, Santi, yang bisa melakukan hukum Taurat itu. Tidak akan ada. Itu jawaban, dan itu bisa marah kalau saya bilang kenapa nggak bisa gitu kan. Sebanyak itu siapa yang bisa sanggup? Terus saya bilang, karena saya mencoba menentang itu gitu ya. Karena kan Yesus sendiri mengatakan dia tidak pernah untuk menghapus hukum itu. Dia datang untuk menggenapi gitu. Nah, yang menjadi perdebatan menggenapinya. Ya, jadi saya bilang, mengapa kita nggak bisa menjalankan itu? Kalau kita tidak bisa menjalankan itu, berarti hukum Taurat itu tidak memiliki otoritas yang tinggi, yang itu dibuat langsung oleh Tuhan yang Esa itu sendiri. Gitu, berarti kita menyangkal hukum yang datang dari Tuhan itu sendiri. Berarti kita merevisi apa yang sudah disuruh Tuhan. Ya, merevisi apa bilangnya Uni? Merubah. Ya, merubah atau menambah atau mengurangin. Nah, ini kalau kita menentang ini, itu mereka marah Uni, itu marah. Saya juga di sini bukan bilang menantang pendeta atau siapa. Saya ingin duduk juga sama para yang ahli. Mengapa kita harus menghapus sebagian hukum Taurat? Ada yang bilang sekian banyak itu tidak bisa, sekitar 600-an. Kalau kita bandingkan dengan hukum dunia, KUHP, itu pasalnya aja ribuan gitu loh. Yang dibuat negara, tetap kita bisa tunduk gitu kan. Nah gitu. Jadi untuk hukum Taurat di sini saya justru membuka ruang diskusi yang saya sendiri sebenarnya menentang itu untuk umat Kristen. Mengapa kita tidak bisa melakukan itu? Karena isi semua hukum Taurat juga masih hukum-hukum yang masih bisa dilakukan oleh manusia. Tapi yang diminta Tuhan, kalau kita jatuh, kita coba lagi. Kalau gagal, dicoba lagi. Sampai kapan? Sampai kita bertemu dengan Dia. Karena itulah tujuan Tuhan Yesus datang, arti menggenapi. Dia memberikan pengampunan, dia memberikan lagi pengharapan untuk kita selalu mencoba. Kalau tidak, kita menjadi manusia yang suka-suka. Makanya kita jadi gampang jatuh dalam dosa. Semoga mungkin pernyataan saya Uni bisa membantu ke depan diskusi yang lebih berkualitas gitu Uni ya. Ini jadi saya termotivasi dari Uni yang bisa mencontohkan, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memang ada manfaatnya gitu Uni. Nah, itu dari saya, mungkin saya nggak bisa panjang-panjang. Allah, Masya Allah. Barakallah, Masya Mungkin Allah. ini lepaskan talinya dulu. Dari tadi dia pengen mau dilepaskan. Ya silakan. Silakan ngamuk. Silakan Bang Kiko Silakan. mau bicara Oh, silakan. Bang Kiko. Iya, Bang Kiko Iya mungkin Bang Kiko mau menentang bicara dari tadi. Ini menentang saya saya main tentang penutup hukum aja ya. Taurat tadi. Oke, saya main penutup aja. Iya. Saya mau katakan, ingat, kita ini berdiri di dua arah yang berbeda. Oke, Iya. tapi dari tadi semua saling mendengar dan semua baik adanya. Yang terakhir dari saya, Uni, Bang Loding, saya sampaikan baik-baik dengan segala hormat. Bahkan saya katakan, Santi pun tidak punya kapasitas di sini.
Maka kalau ada hadir orang Kristen yang punya kapasitas dan kemampuan, tolong jangan diturunkan. Ingat baik-baik. Supaya kami pun merasa ada pembanding. Paham ya? Izin Bang Nuding. Masalah di mana yang ada kapasitas? Tadi Bukan, kan Bang Kiko sendiri bilang dia itu luar biasa mutar-mutarnya, kan Bang Kiko sendiri yang bilang. Oh, Sebentar. Aku dan Nuni Rifa nggak sekelas. Itu pengakuan loh. oh iya, bagus ya. Dan saya katakan Santi pun tidak sekelas. Saya tahu Nuni Rifa siapa. Maka hadirkan yang sepadan. Kalau Ibu Santi mengatakan sepadan, terserah, silakan Bu Santi. Itu pengakuan loh. Maka supaya ada kesetaraan dalam berdiskusi. Saya tanggapi Bang Kiko nih. Ini menarik, ini keren banget nih. Bang Kiko, dalam Islam itu kami diperintahkan satu hal, bersikap adil. Makanya saya sebenarnya tidak mau berdebat dengan orang awam. Saya kalau bersama orang awam, saya maunya ditanya saja, memberikan insight, pandangan, dan juga pemahaman. Makanya saya selalu di room saya itu kalau ada orang awam menjelaskan, saya selalu tolak. Karena takutnya saya lebih paham daripada kalian gitu. Itu yang membuat banyak orang yang tidak senang dengan saya ketika diskusi. Karena saya menutup penjelasan orang-orang Kristen. Sebenarnya cara saya untuk tidak mempermalukan kalian. Nah, tapi saya memposisikan Bu Santi ini setara dalam kritisnya, setara dalam attitude berdialektika. Walaupun mohon maaf mungkin kalau pengetahuan mungkin iya, karena saya lebih dulu belajar aja mungkin ya, dan pengalamannya lebih panjang aja mungkin, itu aja. Tapi kalau secara attitude dialektikanya mungkin Bu Santi lebih keren dari saya. Saya gampang terpancing orangnya. Jadi memang setara. Kalau boleh dikatakan setara, kami setara Bang Kiko. Setara secara metodologi diskusinya itu betul-betul dialektika yang berwibawa dan mapan. Metode Nah kan? itu, iya metodologinya. Tapi Ya. kalau untuk pengetahuannya saya akui. Makanya saya kan nggak ngajak Kak Santi debat. Saya hanya memancing saja, memancing untuk berpikir, merenung dan jujur, kan tupoksi saya 3 itu. Mengajak berpikir, merenung dan jujur. Terlepas nanti kalau ada pandangan-pandangan dari Bu Santi yang dia paparkan, saya tetap terima. Tapi kan saya tanggapi, bisa berbantahan, bisa menunjukkan kontradiktif dalam ayatnya. Tapi tetap saya hargai karena beliau attitude-nya luar biasa. Ya, jadi saya sangat bangga malam ini bisa diskusi dengan Bu Santi. Karena saya merasa berharga jadinya. Kalau berhadapan dengan oten lain kan saya rendah kali value-nya rasanya. Cak, sibuk mudah kita Bang Luding ya. Maka tadi saya Iya, heran. Saya heran, kenapa Bu Santi hadir tiba-tiba? Bu Santi lagi. Saya Bu Santi. Bukan. Jadi Bu Santi, saya udah kenal beliau ini udah lama Bu Santi. Iya. Ini luar biasa tajam. Bu Santi belum tahu aslinya. Bukan nakut-nakutin. Ngeri. Anda bertanya itu jawaban yang harus. Kenapa? Silakan. Saya menyampaikan biar Bu Santi tahu. Aturan Bu Santi nggak usah hadir. Bu Santi lagi. Ini Muni Rifa nggak usah hadir. Saya kelas Bang Nuding aja cukup buat kami. Jangan begitu. Kita ini tidak bertemu namun dipertemukan oleh Tuhan. Sebentar Allah lagi yang kita bertemu tidak dengan berpisah namun dipisahkan oleh Tahu Tuhan. Nuni Rifa. Saya Yang tahu. mempertemukan saya dengan Soalnya Bu ini Santi itu Allah. begini Bang Kiko. Kami kalau orang Islam itu, karakternya orang Islam itu ketika bertemu orang yang lebih pintar, kami belajar dari dia. Ketika bertemu dengan orang yang lebih bodoh, kami ajarkan dia. Begitu. Itulah karakter kami. Iya begitu. Saya begitu. Kalau ada orang yang lebih pintar, saya belajar dari dia. Kalau saya bertemu dengan orang yang saya lebih pintar daripada dia, saya ajarkan dia. Contoh, ketika saya bertemu dengan orang yang tidak tahu bawa mobil, dia pengen bawa mobil, saya ajarkan dia bawa mobil. Tetapi saya bertemu dengan orang yang bisa bawa pesawat, saya pengen belajar bawa pesawat sama dia. Gitu. Jadi Itu yang namanya adil. Ya kan Bang Luding? Iya, Meletakkan iya, Bang sesuatu Luding. pada tempatnya. Jadi Dengar dulu Bang Kiko, dengar dulu. Iya silakan Nun. Ya, jadi yang disampaikan Bang Luding itu Kak, penjelasan definisi adil dalam Islam. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Justru kalau Ya. saya paksa Kak Santi ini berdebat, saya zolim. Sama seperti saya itu udah 7 tahun latihan karate. Kak Santi baru push up. Masa saya udah karate? Gak boleh. Zolim saya. Ya betul. Saya ngajarin Begitu. aja. Makanya Bang Ayo Kiko. Kak, saya ajarin gitu. Karate ini gini loh Apa Bang caranya. Kiko, Iya, Bang Kiko betul. aja terus Bang Kiko. Bukan maksudnya Bang Kiko begini Aku Bang kan Kiko. bersikap Ya, adil ada dong. Ustad. Saya Dengar. hormati Nuni Rifa. Dengar. Saya kaget Iya, tiba-tiba dengar. datang beliau. Datang beli. Ada Nuni Rifa. Iya dengar Ada? dulu, dengar dulu. Lanjut, Ketika ada ustadz mengatakan jangan minum itu haram, pasti orang dengar. Tetapi ketika ada preman mengatakan jangan minum itu haram, padahal suaranya sama. Nah terkadang kita itu melihat siapa yang menyampaikan. Makanya datanglah seorang ulama mengatakan unjur makola wala tanjun mankola. Lihatlah apa yang ia sampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Selagi itu kebenaran ambil, walaupun dia orang Islam, Katolik, Hindu, Buddha. Kita sampaikan. Sabar dulu. Dari lisan Anda mengatakan bukan itu, tetapi dari gerak-gerik Anda menunjukkan jangan. seperti itu. Terlalu berlebihan Gitu. terlalu tinggi lah. Saya tahu kan. Sekelas loading cukup. Anda ini tidak akan percaya walaupun 1000 orang pintar yang mengatakan kalau dia bukan Kristen.
Walaupun Anda, karakter Anda ini, walaupun 1000 orang Islam itu menyampaikan kebenaran itu, Anda tidak akan percaya karena Anda berpatokan bahwa dia Islam kok. Kita tadi kan kita berbeda iman. Anda ini ibaratnya seperti orang begini. Ketika Anda lewat dengan motor, ada seorang masyarakat mengatakan, Bang Kiko jangan ke sana, di sana ada polisi lagi nilang. Anda tidak akan percaya karena yang berkata itu bukan polisi. Anda mau yang berkata itu polisi baru Anda percaya. Tadi kan Lafaz Allah mengatakan, kita ini sudah berbeda iman. Apakah dalam pengetahuan harus kita bedakan dari iman? Tidak. Kita di sini mau dengar. Kita di sini mau bagaimana agar kita itu bersatu. Kalau kita bisa bersatu, buat apa kita berpisah? Iya. Kalau Anda mengatakan kita beda iman, berarti Anda mau memaksakan Tuhan Anda beda dengan Tuhan saya. Sementara ciptaannya cuma satu. Kalau kita bisa bersatu, buat apa kita berpisah? Coba. Dari tadi kan saya mendengar. Mendengar nggak? Saya mendengar kan? Tidak, dari tadi Anda ngambek. Astagfirullahaladzim. Ya, lanjut. Silakan. Intermezzo saja ini, silakan. Saya nggak mengangkat-angkat Unirifa. Saya tahu beliau siapa kapasitasnya. Makanya saya bilang kaget saya Unirifa hadir tiba-tiba. Padahal yang dari tadi biasa-biasa aja kan. Loh, datang Unirifa. Karena saya tahu beliau siapa kan. Ini yang dihadapi Kiko botol. Seharusnya kaget itu Unirifa loh. Oh, kenapa Kiko kok tadi kok loading ya? Karena loading Islam seharusnya kalau kaget kan begitu. Kan? Tuh. Udah mulai besok pecat Kiko dari sini. Pecat langsung nggak usah lagi. Inilah orang kan bagaimana nih Santi. Aduh. Bang Kiko, harusnya kita ganti cara pandangnya gini loh. Selevel Unirifa mau hadir malam ini, itu kan suatu kehormatan bagi kita. Dia beri waktu untuk kita, padahal kita bukan lawannya. Iya, Tapi beliau memberikan waktunya malam ini, dan saya terpancing untuk mau masuk dalam keadaan tidak sehat fisik saya. Artinya di sini kan ada suatu makna yang akan kita dapat malam ini, dan Unirifa tidak melihat siapa lawannya sekelas dengan beliau kah? Dia tidak melihat itu, gitu. Dan di situ Unirifa melihat Bang Kiko, ya kan? Nah berarti Unirifa menghargai Bang Kiko dengan Unirifa mau masuk ke Komal ini, gitu. Walaupun mungkin Bang Kiko menjadi bulan-bulanan para netizen, tapi Unirifa mau masuk, tetap masuk. Berarti harusnya kita itu merasa senang, berarti kita dapat penghargaan malam ini, gitu kan? Saya menghormati Unirifa. Saya menghormati Unirifa kayaknya nggak selalu tiap saat kan ada bisa diundang di sini kan Bang Loding? Tidak selalu kan? Iya. Ya pokoknya kalau Unirifa datang saya mau lompat tadi, udah mau kabur aja tadi tuh. Jangan berarti Anda tidak mau belajar. Di mana-mana kalau kita begini, Anda kalau tidak tahu ketika Anda bertemu dengan orang yang pintar, seharusnya kalau kita ini beradab, itu di mana-mana timba yang mencari sumur, bukan sumur yang mencari timba. Ini Anda bersyukur loh. Bukan begitu. Inilah yang ditanamkan kepada Anda ini, kan? Anda seakan-akan kalau saya sama Unirifa, kalian berdua itu memang pintar kita. Tapi yang kita sampaikan memang kebenaran, Anda tidak mau mendengar. Karena kita orang Islam. Ketika ada sifat Anda ini, kalau Anda pertahankan, ketika ada seorang pendeta menyampaikan seperti itu, Anda akan bertanya, kamu gereja mana? Kamu gereja mana? Pasti begitu. Dari kapan saya tidak mau mendengar? Sampai jam ini saya mendengar. Ini nggak boleh loh seperti itu. Nah, coba Anda ulang yang kemarin yang tadi kita diskusi. Coba ulang. Saya berikan waktu, coba ulang kalau Anda dengar. Nah, kan? Itu. Selesai. Seharusnya kita bersyukur. Seperti Bu Santi tadi kata-kata yang bijak itu kan. Seharusnya kita ini malu hati sama Unirifa. Unirifa telah meluangkan waktu untuk kepada kita. Padahal kita ini bukan sekelasnya. Begitu kan? Bukan sekelasnya seperti itu. Di mana-mana kita yang harus mendatangi beliau karena kita pengen dapat ilmu. Masa guru yang mendatangi murid? Seharusnya murid yang mendatangi guru. Begitu. Kan rendah hati toh? Ya, tapi itu saya tanggapi sedikit nih Bang Loding sama Bang Kiko ini luar biasa. Ini apresiasi ke saya. Sebenarnya gini teman-teman ya, inilah adab. Kisah Ibnu Abbas dengan Zaid bin Sabit teman-teman ya. Dalam Islam itu Kak Santi, kami punya tokoh sahabat Rasulullah SAW. Jadi Zaid bin Sabit ini adalah penulis wahyu di zaman Rasulullah dan juga ketua panitia pemushafan Quran di zaman Abu Bakar dan juga di zaman Utsman. Dan Zaid bin Sabit ini punya tugas spesial pada zaman Rasulullah tentunya, dan dia akademisi di era sahabat. Lalu ketika beliau naik kuda, kudanya bermasalah. Nah, kedapatan yang memperbaiki kudanya itu adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah kerabat Rasulullah yang juga sahabat, yang bahkan Rasulullah sendiri mendoakan beliau. Nah, ketika Zaid bin Sabit ini kudanya bermasalah lalu diperbaiki Ibnu Abbas. Nah, kemudian ketika Ibnu Abbas berjumpa dengan Zaid bin Sabit, beliau mencium tangan Zaid bin Sabit. Lalu ditanya sama Zaid bin Sabit, "Kenapa kamu mencium tangan saya?" Apa kata Zaid? "Beginilah cara Rasulku mengajarkan aku untuk menghadapi orang yang berilmu di antaraku." Ini akhlaknya kepada orang berilmu. Nah, kemudian Zaid bin Sabit mencium tangannya Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? "Kenapa kamu berlaku seperti ini? Kenapa kamu cium tangan saya?" "Beginilah Rasulku mengajarkan untuk memperlakukan akhlak kepada kerabat Rasulku." Jadi Bang Loding itu mempraktekkan ajaran Islam, yaitu menghargai orang yang dianggapnya berilmu. Padahal Bang Loding ini kalau ditimba ilmunya tuh saya juga banyak menimba dari beliau.
Saya banyak disadarkan metodologi diskusi itu dari Bang Loding. Ya Bang Kiko juga ada ngajarin saya walaupun tidak secara spesifik, tapi ada hal yang saya pelajari dari Bang Kiko. Attitude dialektika tuh saya acungi jempol, saya luar biasa. Saya malu bahkan sebagai Islam. Saya malu ada saudara Kristen saya yang mengajarkan dialog itu dengan cara baik, karena selama ini kan Bang Kiko tahu barbarnya lisan saya kepada para penghujat karena terbiasa menghadapi penghujat. Cuman lama-lama saya berpikir begini, ya Allah, ini orang Kristen aja nih dalam pandangan Islam dia salah aja, akhlaknya bagus. Bisa betah di rumahnya Bang Loding, bisa bersahabat dengan banyak orang Islam, walaupun dikatain ular beludak nggak apa-apa. Tapi setidaknya saya jadinya malu nih. Saya muslimah loh, kok nggak bisa kayak Bang Kiko gitu. Jadi jangan salah paham. Saya juga belajar dari Bang Kiko. Jadi Kak Santi, malam ini malam terbaik sepanjang diskusi saya berhadapan dengan orang-orang yang luar biasa mindsetnya seperti Bu Santi, Bang Kiko. Semoga Allah merahmati kita berempat dan menjadi role model diskusi yang bermartabat. Artinya diskusi yang betul-betul saling menghargai, tidak ada penghujatan, kata-kata kasar yang selama ini mungkin teman-teman lihat kalau saya buka koma sendiri itu yang saya hadapi itu penghujat, maka yang keluar dari lisan saya setara dengan mereka. Saya akui itu salah dalam pandangan Islam. Tapi ingat, Islam itu dibenarkan dan diizinkan situasi kondisi tertentu dalam karakter yang keras kalau menghadapi sesuatu. Ada alasannya, walaupun itu sebenarnya kalau bisa ditahan. Tapi alangkah lebih baiknya diskusi seperti yang saya lakukan dengan Kak Santi, sehingga betul-betul ilmu yang kita sampaikan. Jadi Bang Kiko juga banyak mengajarkan saya metodologi diskusi ya. Jangan berkecil hati walaupun udah hancur-hancuran jadi bulan-bulan netizen ya. Ini saya tak yakin netizen sayang Bang Kiko. Ya seperti itu. Kak Santi juga luar biasa. Ya, makanya itu saya bilang nih, tidak secara langsung kita berempat ini telah mengajari netizen, telah menunjukkan kepada netizen beginilah diskusi yang sebenarnya. Insyaallah. Gitu. Jadi setiap orang itu punya pembelajaran satu sama lain, entah itu bukan dari lisan, tetapi dari perilaku, dari apa begitu. Kalau saya belajar dari Bang Kiko ini kan mental. Walaupun banyak orang mengatakan jangan naikkan dia, ular beludak, cari koin, cari ini. Bahkan terkadang saya mengatakan kepada orang itu, kalau dia cari followers jangan di follow. Kalau dia cari koin jangan dikirim, selesai perkara kan. Kan saya bilang di komen saya selagi mereka tidak menghujat, saya tidak akan turunkan. Kalau ngeyel, nah itu tergantung kondisi waktu sesuai saya punya keinginan itu. Jadi Ya, begitu. benar, saya tambahkan mungkin ya. Jadi mungkin Uni saya berapa kali bilang Komal ini semoga menjadi salah satu kiblat buat apologet lain dalam berdiskusi lintas agama. Karena mungkin tanpa kita menyebutkan apa nama apologet lain, banyak yang sudah salah dalam berapologet yang di dalam itu penuh dengan kata-kata yang tidak pantas, sementara yang dibahas adalah tentang Tuhan. Jadi Tuhan tapi kata-kata penuh dengan kata-kata yang buruk itu sangat-sangat kontradiktif, tidak baik gitu. Dan di sini saya lihat sesuai dengan prosedurnya, makanya saya belum bisa kemana-mana walaupun diajak sama teman-teman lain. Saya mohon maaf, bukan tidak mau. Kenapa? Kalau saya terlalu banyak ke komal-komal masuk, saya takut salah ucap, salah bicara. Karena semakin banyak kita masuk, semakin tinggi resiko kita salah bicara. Jadi saya fokus di sini, seperti eksklusif gitu, itu kemauan saya sendiri, tidak disuruh. Dan di sini saya fokus mau belajar. Kalau saya nanti lompat-lompat, itu nanti akan banyak masuk hal-hal yang lagi tidak ada korelasinya. Jadi saya makin bingung gitu ya. Nah, terus kedua untuk Bang Kiko, kan ini Bang Loding kan beberapa hari kemarin kalau ada saya dia agak jaim kan gitu kan. Iya. Jadi saya bilang, Bang Kiko tetap dengan ciri khas kamu gitu loh. Jangan berubah jadi jaim. Tunggu dulu. Jadi manis karena dalam berdiskusi saya nggak bilang juga kita jadi harus lembut-lembut, harus ngomongnya pelan-pelan, nanti jadinya nggak hidup suasana. Bang Kiko itu di Komal ini sangat berpengaruh membuat suasana itu hidup dengan ciri khas abang gitu. Tetap dengan gaya bahasanya yang agak meledak, itu tidak masalah dalam diskusi. Sekali lagi saya bilang Bang Kiko yang salah itu ketika kita umat Kristen mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada lawan bicara kita. Dan itu saya lihat di posting-postingannya Bang Loding yang sudah ada sebelum saya masuk, itu bahasanya parah-parah Bang. Dan termasuk salah satu punya Bang Kiko yang sampai bilang mau bun-bun ya, Bang Loding ada ya sama iya itu, parah banget gitu, mau gitu. Jadi Setiap masa ada perjalanan, ada kejadian. Asik. Pasti Iya. ada. Asik. Iya. Kalau asik-asik semua. Jadi iya, tetap jadi diri Bang Kiko, tetap. Dengarkan baik-baik. Jangan Dengarkan baik-baik. dirubah. Saya Iya. punya prinsip, saya lebih keras ke dalam daripada keras keluar. Karena saya punya pedoman. Saya punya pedoman. Gitu ya. Ke dalam nggak boleh lembut-lembut. Karena mereka sudah tahu. Kok tahu begitu lakonnya? Nggak bisa. Kok sudah tahu kamu begitu?
Itu Nah kan, begitu aku Bu udah Santi, tahu. kalau kami orang Islam itu sudah ulang-ulang saya sampaikan, ketika bertemu dengan orang Kristen yang sopan seperti Bu Santi dan Bang Kiko, maka otomatis saya sama Nirifa ini berlomba-lomba dalam kebaikan menunjukkan bahwa kami lebih sopan dari kalian. Harus kami tidak mau kalah. Jikalau Iya. ketemu sama kalian yang sopan terus kami menghujat, kami bicara menyindir, apa yang Bu Santi tidak suka kami terus mengorek-ngorek ke situ, berarti kami ini zolim. Akan orang Islam sendiri yang pasti marah kepada kami itu. Oten baik-baik. Makanya saya selalu analogi begini Bu Santi ya. Cara kita menangkap ayam dengan cara kita menangkap babi ini kan berbeda. Benar tidak? Tidak mungkinlah cara tangkap babi kita pakai di cara tangkap ayam. Mati Iya. itu ayam itu kan. Dan tidak mungkin cara tangkap ayam kita pakai di cara tangkap babi, kita yang mati. Datanglah babi jauh-jauh mau seruduk kita kita diseruduk. Nah begitu. Cara saya sama Unirifa menghadapi Bang Kiko sama Bu Santi pasti berbeda dengan menghadapi oten-oten penghujat lain. Makanya dari awal-awal jauh mungkin Bu Santi lihat VT kita yang barbar, mungkin melihat apa, mungkin scroll tiba-tiba melihat saya lagi barbar, berarti itu habis saya menghadapi itu penghujat. Karena begini Bu Santi, kalau di Islam itu nanti Uni luruskan kalau salah, Iya. ada dua golongan kafir itu, kafir zimmi sama kafir harbi. Kafir zimmi ini wajib kita melindungi dia. Kafir harbi ini wajib kita perangi dia apabila dia memerangi kami. Wajib kami perangi itu, kan? Nah, jadi tergantung oten sih mau jadi kafir yang mana. Begitu. Kafir yang mau diperangi apa kafir yang mau dilindungi. Begitu. Ya, itu tergantung dari kalian. Makanya saya itu tergantung di sini itu siapa sih yang naik kan? Kalau dia naik menghujat, palingan saya turunkan dia kan? Saya turunkan dia. Begitu. Saya ambil keputusan lebih baik turunkan daripada saya terpancing. Kan yang takutnya begini. Ketika ada oten yang naik menghujat, saya turunkan. Coba. Terbawa emosi lah, saya barbar. Saya Nah, bisa ketika potong saya Bang Lodi. barbar, masuklah Praktekan, Kristen yang praktekan. sopan itu. Praktekan Saya cara bisa potong Bang Lodi. Coba. Bisa potong Kenapa? biar nggak lupa. Praktekan cara Saya potong menurunkannya. Bang Lodi ya. Bang Kiko, tunggu dulu Bang Kiko. Saya potong Ya, biar Bos. nggak lupa tadi. Jadi kan ada salah satu adalah netizen mungkin yang coba membenturkan saya dengan perilakunya Bang Loding sebelum saya kenal gitu kan. Dikirim satu video. Ya, hati-hati Bu Santi lihat perilakunya si Loding katanya gitu kan. Mungkin yang tidak suka sama Bang Loding pastinya. Nah, dia kirim itu video Bang Loding ada yang ngomongnya entah apa-apa ngaco terus Bang Loding itu meludah. Apa? Cuy gitu kan. Terus Yes. setelah saya nonton yang ada saya ketawa. Yang ada saya tertawa. Bisa saya bertanggung jawabkan itu nih. Enggak, Iya, aku iya. mau ngomongin itu. Tadi sebelum Bu Santi naik sama Uni Rifa, saya sudah sampaikan, Bang Luding, izin sahabat. Kalau orangnya memang nggak pintar, memang dia jangan katakan nggak jujur, beda nggak pintar, tapi jangan cuy, nggak boleh. Oh, tunggu Kecuali dulu dia- Bang Kiko. Tunggu Bang Kiko, saya potong. Jadi Ya, gini, Santi, ya. yang tunggu Bang Kiko, yang diludahin Bang Loding itu belum berdebat. Jadi yang mau dikasih tahu sama Bang Loding di sini adalah etika ketika masuk. Nah, ketika kita berbicara tentang etika itu tidak memandang kelas pendidikan, karena orang yang tidak berpendidikan saja itu masih bisa menjaga etika. Jadi yang saya lihat di situ kenapa diludahin Bang Loding baru masuk sudah ngomong sampah gitu loh, kan belum Kan ada berdebat. Saya sama Bang Loding itu setipe metodenya. Iya. Kita tuh akan marah bukan karena kalian Kristen dan karena kalian nggak ngerti itu Iya. kita nggak marah. Maaf ya, Iya. contoh nih, kalian Kristen kami nggak marah. Kalian mohon maaf jahil kami nggak marah. Kalian bertele-tele kami nggak marah. Kalian nggak paham kami nggak marah. Itu kami nggak boleh marah. Tapi kemarahan kami adalah ketika ada non muslim naik itu mengganggu jalannya diskusi, Iya. menghujat agama kami, kemudian mengganggu bicara terus nggak mau berhenti, dan terus ngatur-ngatur menjajah komal ini. Itu saya dan Bang Ludin itu punya satu tipe, dan kita tuh memang suka meludahi rohani, bukan meludahi secara asli. Dan Iya. ludahnya itu bersanad itu cara meludahinya Kak, ya nggak main-main Sanad itu, bersanad itu, ya apa yang Nggak saya ada. ajarkan. Bang Ludin punya ininya sendiri, nuansa sendiri, saya punya. Jadi kalau yang ingin cara kami itu harus ngikutin gaya kami. Nah, jadi itu kenapa kami seperti itu Kak. Kalau kita belajar cara Yesus tuh sebenarnya sama Kak. Yesus itu ketika orang yang ingkar dia nggak berlemah lembut, walaupun dia ajar kasihilah musuhmu. Contoh ketika dia mengobrak-abrik orang yang lagi jualan di bait Tuhan, itu menciderai kesucian, dan dia marah di situ. Dan bahkan dia pernah mengatakan orang Farisi itu ular beludak. Itu nggak mungkin, hei ular beludak, nggak mungkin ya. Pasti tegas dan marah. Artinya, dan bahkan dalam kitab Ibrani makanan keras itu untuk orang dewasa. Ya, jadi ini yang disebut dengan adil. Kalau kata Ustadz Wafi, orang Islam itu harus bisa meletakkan ramah dan marah pada tempatnya. Marah itu natur Kak. Natur itu bukan berarti dihilangkan, sabar itu bukan berarti diam. Bukan berarti kami itu tidak boleh marah. Marah fisabilillahnya Islam itu adalah marah ketika marahnya itu menjadi rahmat.
Saya marah nih sama penghujat Islam. Cara marah saya adalah saya pelajari Islam, saya pelajari Kristen, baru saya komparasi. Saya akui, namanya kita manusia punya sifat doif atau lemah. Saya gampang, orang seperti saya ini Bang Kiko udah tahu saya gampang terpancing kak. Kakak kalau lihat debat saya dengan para penghujat, kakak nggak sanggup. Pasti kakak akan punya, alhamdulillah Allah tidak pertemukan kita ketika saya sedang berdebat hebat melawan penghujat. Karena kalau seandainya Kak Santi lihat, mungkin Kak Santi nggak mau ketemu saya. Iya, sama juga. Jadi, Bu Santi, begitu, tidak sedikit, Bu Santi, saya tahu nih Rifa. Saya sering masuk juga ke beliau, tapi tidak kontes dalam membahas apa kitab. Masuk dikit doang. Pas waktu itu saya masuk, ketika itu ada memang yang kesurupan. Bu Santi, kenapa ya Bu Santi mulu ya? Kenapa ya? Saya bilang, Bu Uni Rifa, kenapa harus begitu? Tadi Bang udah sabar, tapi begini adanya. Ya udah turunkan aja Bu Uni Rifa. Sering saya Uni Rifa itu begitu aja, nggak lebih dari itu. Datang mengingatkan boleh lah ya, mengingatkan nggak apa-apa kan Uni Rifa kan? Nggak apa-apa kan? Tapi bagaimana Bu Santi bisa lihat video saya yang main ludah kok Bu Santi ketawa? Lucu karena ludahnya itu tidak dari hati. Jadi gini loh, kita harus melihat juga dengan apa ya, dengan apa sih bahasa, jangan terlalu baper gitu, karena kan Bang Loding ini punya talenta, dia ini punya humor yang tinggi, Uni. Dia punya sense humor itu tinggi. Jadi ketika meludah pun dia itu sebenarnya lagi buat candaan. Itu tidak dari hatinya. Makanya ketika Bang Loding meludah, saya malah ketawa karena itu nggak dari hatinya. Dan itu pun air liurnya saya rasa nggak keluar sih, ya Bang Nah, Loding. kalau keluar basah HP saya Bunda. Kan dah, itu pun saya mengatakan itu ada yang protes. Begitu saya bilang ada dalil. Di Yohanes 9 nomor 6 kan Yesus menyembuhkan orang buta, kan Yesus meludah ke tanah kan. Dia campur ludahnya dengan tanah, dia seka di mata orang itu. Kan langsung sembuh mata orang itu kan. Nah di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 18 itu kan dikatakan mereka itu bisu, tuli, buta hingga mereka tidak dapat kembali. Jadi saya mengobati orang-orang yang dibilang tapi tidak dengar. Sudah tahu Yesus mengatakan bahwa itu anak manusia dipaksakan jadi Tuhan. Baru dia menghujat. Nah saya ambillah metode cara pengobatan Yesus itu. Tapi saya di online begitu. Iya. Tapi itu khusus penghujat, nggak ada lah. Lihat Bang Kiko, walaupun begini nggak pernah. Bahkan ada yang mengatakan ketika diskusi dia ngeyel, ada orang Islam yang naik juga mengatakan, turunkan saja ini si Kiko ular beludah. Bahkan dia yang saya marah. Saya bilang jangan begitu, karena kalau ngeyel itu pasti itu sifat mereka, karena mereka berusaha mempertahankan iman mereka dalam ketidaktahuan. Begitu. Dan faktor pertama itu kan adalah gengsi kan. Karena saya selalu mengatakan begini. Kalau Kristen tidak paham Al-Quran itu hal yang wajar karena mereka Kristen. Tapi kalau Kristen tidak paham Bibelnya sendiri, nah ini yang kurang ajar ini. Kitabnya sendiri dia tidak paham kan? Nah itu saya seharusnya bahasa-bahasa kita begitu menjadi tongkat untuk kita lebih giat lagi belajar begitu. Betul, iya. Saya akan buktikan sama dia bahwa saya ini paham. Sebenarnya mudah mematahkan narasi apologet Islam itu Bunda. Satu jujur. Begitu. Jujur, tempatkanlah Yesus pada tempatnya, tidak akan berkelahi satu sama lain. Saya pulang dari pasar, kalau saya bawa motor saya taruh di dapur. Berarti berkelahi saya sama istri saya itu. Karena saya menempatkan motor bukan pada tempatnya, karena tempatnya motor itu di garasi. Selagi kalian tidak tempatkan Yesus pada tempatnya, jangankan sama Islam, sesama kalian pun berkelahi. Begitu, lihat Bang Kiko kan? Tadi sudah mulai baku sindu sama Katolik. Untuk saya tahan, kalau tidak, aduh, bahaya. Ya. Dan Bu Santi kalau bisa, misalnya kalau saya tidak live, Uni Rifa live, terus Bu Santi mau naiklah. Bu Santi naik supaya Bu Santi tahu akan kebanyakan oten itu yang bagaimana. Kami suka sekali ada oten yang seperti Bu Santi sama Bang Kiko begini. Jadi Bu Santi datang ke kumal-kumal oten kumal-kumal Islam. Kenapa? Kenapa oten? Oten itu oknum Kristen. Kalau kita pakai Kristen itu pukul rata semua. Ke sana lah. Ada dua makna Bang Kiko oten itu. Jadi oten itu ya, enggak, dua maknanya ini gini. Oten itu secara umum orang Kristen singkatan. Tapi Iya, tahu. kalau Bu Santi ini oten yang bukan singkatan orang Kristen tapi oknum Kristen, karena jarang orang kayak Bu Santi ini oknum. Terus yang saya lihat, saya pun baru tahu ternyata begitu banyaknya aliran Kristen yang saya belum pernah dengar itu di roomnya Bang Loding. Saya itu belum pernah dengar mesianik. Nah, terus yang lucunya lagi, ada itu video, kan kadang dikirimin itu bentuk ini para netizen sangat sayang sama saya. Itu kalau saya tidak masuk mereka kirimin juga Bang Loding hasil cuplikan dari yang sebelumnya. Terus ada kakak yang pakai cadar ya? Siapa namanya? Iya. Rosi, Kak Rosi. Bunda Rosi. Dia namanya Marsion itu. Jadi Marsion. saya dengar, jadi saya dengar kan, maaf ya Bunda Kak Rosi kalau menyebut nama Kak Rosi di sini. Jadi saya dengar itu saya makin pusing. Saya makin pusing dengan ajaran agama saya. Jadi yang saya tangkap cara pandang Kak Rosi ini, dia fantasinya tinggi. Mungkin otak saya nggak nyampe. Jadi saya sedang melihat dia lagi bicara science fiction gitu, kayak lagi bercerita film Avenger gitu loh.
Yesus Retorika Kristen yang sama dibangunnya Lucifer. ya. Ya, dia membangun retorika itu dengan retorika kayak cerita historis yang terdengar indah gitu. Walaupun nanti kalau ditanya Iya. dalilnya nanti blunder. Kalau Kak Santi tahu, ini pengalaman pribadi, saya itu di awal diskusi itu di grup WhatsApp. Saya juga sama seperti Bu Santi. Saya pikir Kristen itu tadinya cuma Tritunggal doang. Iya. Ya, saya kaget ketika saya berhadapan dengan orang yang mengatakan bahwa oh bukan, Yesus itu bukan Tuhan tapi ciptaan, tapi dia Kristen. Ternyata pas saya cari tahu itu Unitarian dan aliran itu sudah ada sebelum Konsili Nikea. Nah, ternyata Marcion ini tuh di abad kedua, Kak. Bahkan Marcion ini yang mengkanon Bible pertama kali. Dan pemikiran Marcion ini malah ditolak oleh Tritunggal. Nah, dan Kak Santi tahu nggak yang mengatakan Mikana Oneness pertama kali di ruang publik tuh saya. Dan dia masih menolak waktu itu kalau dia Oneness. Dia turunkan saya, Mikana, kamu ini Oneness, karena dia tulis tema tidak ada Allah selain Yeshua katanya. Wah, kalau Yeshua adalah Allah Bapa berarti ini Oneness. Ini bilang saya Oneness, diturunkan saya waktu itu. Dan ternyata akhirnya dia memverifikasi sendiri kalau dia Oneness. Dan ada Jesus Only, ada namanya sudah meninggal dia, namanya John Peter kalau nggak salah. Dan dia mengakui sendiri, saya tahu Oneness juga dari Riva, dan Riva yang bilang saya Oneness katanya. Saya mempelajari itu. Dan salah satu orang yang membuka wawasan saya terkait tentang warna doktrin Kristen itu namanya Pak Jody Hendarto. Dia itu Neo Marcion juga sekarang. Bahkan saya dipacu untuk membuat buku tentang corak warna doktrin Kristen nggak menggunakan metodologi Avenger itu. Contoh, kalau iya, misalkannya gini, kalau misalkannya Oneness itu seperti Hulk. Ya, Ah, ada masanya dia berubah jadi hijau, ada pada masanya dia berubah jadi manusia. Itu tuh. Iya. Tapi orangnya sama. Nah, nanti kalau seandainya Iron Man itu apa? Itu nanti Nestorius misalkannya. Ada lagi nanti metodologinya seperti Bobo Boy, 3 kuasa dari 1 berubah menjadi 3. Itu pernah saya mau bikin bukunya itu, tapi belum terrealisasi. Kayaknya boleh dicoba nih. Insya Allah mudah-mudahan. Iya, jadi begitu Bang Lodi Nguni sama Bang Kiko. Jadi kita yang membuat agama Kristen ini memang penuh warna-warni gitu di forumnya Bang Loding. Dan saya jujur jadi tambah bingung. Makanya status saya ini Kristen yang sesuai judulnya Bang Loding gitu. Kristen bingung. Kalau bingung asadu aja, asadu. Aduh. Sebenarnya Bu Santi, kalau seandainya lah betul lah Yesus itu adalah Tuhan, berarti Islam juga selamat karena Islam percaya dia juga sebagai juru selamat dan itu ada dalilnya. Tetapi kalau seandainya Yesus itu bukan Tuhan, berarti Kristen ini 50-50. Bahaya loh. Karena di sini kan Kristen percaya Yesus, Islam pun percaya Yesus. Kristen percaya Yesus sebagai Tuhan dan utusan Tuhan, Islam percaya Yesus sebagai Tuhan, sebagai utusan Tuhan. Jadi kita sama-sama percaya nih kan. Nah, kita mau tempatkan ini barang ini di mana ini? Nah, Begitu. betul. Jadi saya dapat statement dari yang Bang Loding tadi, 50-50 tadi. Ini juga tantangan buat kita umat Kristen. Karena begitu banyaknya warna-warni kekristenan, jadi yang saya tangkap gini, kemungkinan benarnya itu jadi tidak ada, yang ada jadinya kemungkinan salahnya yang ada gitu. Iya. Bang Itu Lodi, jadinya kesimpulannya akibat banyaknya warna-warni di kekristenan tentang ketuhanan Yesus tadi. Bukan saya untuk menjatuhkan agama saya, dengan saya berani jujur bukan berarti saya menjatuhkan agama saya. Kalau ada pendeta yang betul-betul memang pendeta, dia panggilan dari hati, dia mengerti apa maksud saya. Tapi yang menyerang saya kebanyakan oknum-oknum Kristen yang melihat saya ini mempermalukan umat Kristen. Begitu Bang Kiko, banyak yang menghujat saya. Tapi saya harus terima, karena saya ketika masuk ke sini Uni, berani untuk terbuka, saya sudah tahu akan ada konsekuensinya. Tapi memang begitu rata-rata Kak Santi. Sebagai orang pengalaman diskusi saya itu kalau ada orang Kristen yang baik, kalau nggak dihujat sesama Kristen, kalau nggak dituduh nanti Muslim menyamar. Justru itu apresiasi bagi kami umat Islam. Ya, masalahnya Uni begini, saya tidak ada menghujat gitu, tidak menghujat saja Justru saya. karena Kak Santi baik. Kenapa? Kenapa Kak Santi? Kalau Kak Santi semakin baik di Komal Islam, maka Kak Santi akan dituduh Muslim yang menyamar. Kalau Kak Santi banyak bertanya tentang agamanya sendiri, Kak Santi akan dibilang merendahkan Kristen. Dan itu terjadi kepada banyak orang yang sudah tidak muncul lagi di Dialektika Lintas Iman di TikTok ini. Saya bisa sebutkan nama-nama mereka. Dulu ada namanya Carol, Katolik. Ketika dia berteman dengan saya di room, dia dibilang Muslim menyamar. Bahkan yang menyerang dia tuh Mikana. Bahkan dia, Uni coba lihat nih, saya diancam sama Kristen sendiri, dibilang saya ini. Bahkan saya dikatakan macam-macam sama Carol. Dan saya pernah ditraktir di Jakarta sama Carol itu, makan kita bareng, kita bersahabat, Katolik dia. Dan dikatakan bahwa si Riva itu sama berondong. Saya tahu itu. Dan ada satu lagi Don Free. Itu udah jarang muncul anak-anak ini ya. Mereka tuh memang tidak ada niat untuk nyerang Islam dan merendahkan Islam, betul-betul ingin mendengarkan narasi kami, kemudian sedikit-sedikit membela agamanya seperti Bu Santi. Don Free ini dituduh sebagai Muslim nyamar, banyak. Tapi semakin penghujat Kristennya, semakin jahat narasinya terhadap Islam, semakin barbar di Komal Islam, semakin banyak pendukungnya. Sofiatul, Edis TV, Robert Lele, Agatha.
Coba lihat Bu Karyana, ada nggak pendukungnya banyak? Nggak, karena dia sopan di room kami, walaupun sekali dia ngamuk. Enggak. Iya. Kenapa seperti itu? Karena kecenderungan untuk melihat orang Kristen itu menyerang kami secara pribadi dan menyerang nabi kami itu sudah sangat besar. Itu kenapa Edis TV itu penontonnya banyak, karena dia betul-betul maksimal merendahkan Islam itu maksimal gitu loh. Iya, setuju. Ya, memang saya sebagai pendatang baru, saya ada rasa takut pasti ada rasa takut unik. Kadang membaca itu bisa kena mental juga kalau nggak kuat, gitu. Jadi saya memang harus kuat secara mental untuk menerima kata-kata yang tidak baik. Tapi itu sedikit kok, tidak banyak. Yang di roomnya Bang Loding ini, biarpun umat Kristen dan yang paling banyak pastinya Muslim yang kasih komen, itu dukungan gitu, dan tidak ada pemaksaan terhadap saya untuk mengikut ke salah satu agama. Mereka mendukung. Nah, jadi saya mau luruskan mungkin yang mencoba untuk mempengaruhi saya untuk menyerang gitu ya. Ini buat teman-teman yang menyerang saya. Saya tidak ada. Saya asli Kristen Protestan, tanpa harus menyebutkan saya denominasi mana, gereja mana, itu tidak penting, tapi saya Kristen Protestan dari lahir. Nah, kalaupun ada semacam saya dipermalukan, dibilang di Komal ini, saya dipermalukan oleh Bang Loding dengan mengatakan salah satunya saya mau disuruh-suruh untuk membacakan firman Tuhan. Jadi modelnya Bang Loding ini saya itu kadang kayak jadi moderator atau pembaca apa firman yang, karena saya buka laptop, jadi kadang saya kan disuruh sama Bang Loding, itu saya merasa katanya itu saya merendahkan diri saya. Mau disuruh-suruh. Justru itu bentuk saya belajar cepat. Saya membacakan sendiri firman Tuhan dari mulut saya. Dan saya itu sangat senang disuruh begitu, karena itu ilmu dari Bang Loding. Dan kedua, kenapa Bang Loding menyuruh saya? Supaya tidak ada rekayasa. Kalau Bang Loding yang membacakan, bisa aja nanti isinya bisa dirubah. Tapi kalau saya yang membacakan, berarti di sini terbuka. Saya netral, disuruh membaca begitu. Jadi buat teman-teman, please jangan mencoba lagi mempengaruhi saya untuk menyerang Komal ini. Buktikan ajaran Yesus itu seperti apa, ya. Dan saya di sini ada untuk membuktikan ajaran Yesus dengan kerendahan hati saya, dengan saya bisa menjadi pendengar yang baik ketika saya memang belum punya ilmu. Itu yang disuruh Yesus Kristus, dan saya membuktikan malam ini, dan kita diterima di Komalnya Bang Loding sama Uni Rifa. Begitu teman-teman.